Ada satu saham yang ku swing, beli, naik, nggak TP, turun di bawah gua average lagi, dia naik ke all time high lagi, gua nggak TP lagi, sekarang gini. Terus gua naik Andri, lu pas panik, lu gimana hold-nya? Hold aja, hold aja. Lu mikirin apa? Nggak usah mikir. Gua mikir, gitu ternyata, oke gua nggak boleh mikir kayak gitu. Sampai di titik ini aku ngerti kalau definisi nggak akan ada cukupnya. Heng, lu kalau ada kenalan bank, kasih tau gua, bang apa? Iya, gue mau akuisisi seluruh bank. Oke, gue koneksinya nggak sampai sana gitu. Maksudnya ada orang-orang seperti kayak gitu, membuat kita ngerasa kayak, aduh kita kecil banget ya. Kita merasa padahal udah gede, tapi kita kecil banget gitu. Oh, Next Alpha spill dong kode sahamnya atau sektoral aja deh at least. Ini agak hidden gem. Ada satu personal itu juga beli lumayan gede. Nah itu adalah affiliated sama Pak PP. Jadi aku cari the next sahamnya Pak PP kayak gitu. The next sahamnya Pak PP ya. Oke, hari ini kita lanjut podcast lagi sama Bro Hengki. Thank you nih Bro udah datang untuk mengedukasi mau market hijau, merah, biru, kuning, dan warna-warna lainnya gitu ya. Udah setahun ya kira-kira Bro Hengki datang. Kalau nggak salah pertama kali gue podcast sama dia itu bulan Juni tahun 2025 gitu ya. Jadi ya kurang lebih setahun lah. Juni atau Juli gitu ya. Kita pengen tahu perspektifnya kayak gimana, makanya waktu kemarin baru balik ke Jakarta langsung kita panggil buat podcast. Orang ada yang nanya nih, liburan kemana aja kok? Emang dia hilang-hilang terus gitu. Bulan nik situ, bulan nik situ gitu. Liburan? Kayaknya nggak banyak liburan deh. Mostly cuman hanya ke Singapura, cari barang-barang nikahan sama ke Bali palingan. Untuk ngurus weddingnya sama kesehatan yang lain-lain gitu. Terus yang terakhir apa tuh? Ini ada orang yang nanya, infus apa itu emangnya kok buat nambah stamina trading gitu. Infusnya ya untuk dalamnya sendiri kayak gitu. Jadi intinya ini sel kita, kanker kan di dalam badan kita itu ada terus-terusan. Nah ada sel-sel yang dia makan. Nah jadi cegahnya dari sedini mungkin kita lapisin tertentu biar kankernya ini nggak aktif. Dan ngebersihin darah-darah di dalam kita, zombie-zombie selnya di dalam kita. Kok lu bisa gitu, apa namanya, bisa apa ya, terbuka untuk prosedur gitu-gitu biasanya kan yang lebih tua biasanya. Oke, kan ada satu om lah ya kan, dia umurnya kurang lebih 64 tahun. Tapi badannya tegak, fresh, kuliner kuat, jalan kuat, begadang kuat, kerja kuat banget. Terus aku nanya, "Om, kenapa sehat banget?" "Oh iya, aku treatment ini, namanya regenerative cell," gitu kan. Ada regenerative plasma, nova cell, sama infusion lah. Detailnya gimana, biasa aku minta fianceku yang ngecek, karena dia suka ngecek gitu-gituan. Nah karena terbukti dia standing di depanku gitu kan, umur 64 seharusnya badannya udah nggak tegak-tegak banget gitu kan. Dan mukanya sangat fresh lah. Ya udah dari sana aku nanya, ngobrol-ngobrol, terus sebelum nikah itu hal yang bagus untuk kita tes, untuk kita perbaiki dalamnya kita, biar prime. Terus kerasa bedanya? Menurutku sih kerasa gitu. Sekali langsung kerasa? Besoknya langsung kerasa, terutama my fiance. Dia kan orangnya waktu itu kan kita bilang ke Jepang khusus untuk bantal kan. Nah kali Ke ini Jepang buat beli bantal? untuk beli bantal, karena sana custom. Kalau di Indo Oh, kan oke. ya bantalnya banyak, tapi Oh. nggak custom gitu. Mungkin ya aku nggak tahu karena beli ini beli itu nggak ngaruh, kita coba custom kayak gitu. Nah, kadang masih ada agak susah tidur. Setelah suntik ini, dia tidurnya pules kayak gitu. Jadi salah satu disuntiknya ini tuh ngebersihin badan kita. Orang yang omnya itu kuat wine, makin kuat dia wine, tapi fine-fine aja, badan dia fine-fine aja. Orang yang suka makan kotor, suka begadang, nah kurang lebih hal-hal yang seperti itu yang dibersihin. Nah dan banyak-banyak orang tinggi, yang orang-orang besar lah ya, itu ternyata treatment hal yang serupa. Bukan stem cell ini, berbeda dengan stem cell. Kalau stem cell dari darah orang lain, ini dari darah kita sendiri, nanti dikirim teknologi dari Jerman dan segala macam. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita harus coba sih. Gitu. Berapaan sih kayak gituan? Budgetnya siapin berapa ya? Dia sih nggak boleh foto ya, jadi I don't think boleh ngomong Oke. kayak gitu. Cuman ya cukup pricey menurutku. Cukup pricey, oke. Cukup pricey buat Hengki berarti pasti mahal. Menurutku pricey lah, pricey itu pricey. Iya. Wedding-nya kapan kok? Kapan wedding-nya? Boleh spill nggak sih? Bulan kali? Bulan kali ya, bulan Agustus. Bulan Agustus. Member Emora diundang nikahannya nggak Om?
Mau bukan di Jakarta kan? Bukan Bukan. gitu. Even di Jakarta juga nggak mungkin lah gitu kan. Kan kita intimate gitu. Orang aja benar-benar curate. Orang yang kita kenal, kita dekat, tapi dia nggak tahu historical kita dan nggak attach sama kita, kita nggak undang kayak gitu. Mmm. Bahkan kalau bisa, misalnya let's say lah, kalau kalau aku ya gitu kan, let's say saudara dan segala macam, kalaupun nggak dekat ya nggak usah undang, bagiku nggak apa-apa. Cuman ya karena aku respect ya almarhum papa doang. Oh dulu dia undang papa, oke aku undang balik. Kalau nggak aku undang juga, Iya, gitu. apalagi kalau misalnya di Bali pasti jumlah orangnya juga kan Mhm. lebih terbatas lagi lah Bukan pasti. karena Balinya, cuman Mmm. emang karena intimate-nya aja. Aku pengen Mmm. orang tahu, "Oh ini dulu, ini 2 orang perjuangannya gini loh," gitu. Aku nggak Mmm. mau mereka datang, "Ini apaan sih ini?" Ini, mereka makan, pulang, terus kita salaman cuman, ya udah, "Oh thank you udah datang," nggak mau kayak gitu. Aku pengen attach aja, Iya gitu. iya iya iya. Ya anti mainstream biasanya selalu kalau misalnya salaman lupa juga minggu depan siapa salaman sama siapa aja. Iya, aku mau tahu mereka tahu aku tahu historical mereka, mereka tahu historical aku gitu. Jadi we share same page lah kita gitu. Iya iya iya. Mhm. Jatah bulanan istri sampai 200 juta nggak? Ini pasti tapi kayaknya jauh lebih deh masa dia. Ya kan, Oh, semua semua nama-namanya juga bukan nama Hengki. iya, orang nggak ada harta, nggak ada 200 juta. 20 M 20 M. Tapi kalau misalnya kemarin nih ya, waktu Mmm, lu trading, lu kan sekarang kan, lu baru balik kan hari apa? Minggu ya? Minggu ya, Minggu malam. Minggu malam. Nah kan, kita kan bullish-nya ini baru bener-bener recently banget lah. Betul, tanggal Kalau misalnya 9. tanggal 9, Mhm, iya, tanggal 9 Juni hari Selasa gitu, heeh, pokoknya heeh. waktu ada Super pertemuan Dasko. Super Dasko. Thank you Pak, kamsia Pak. Nah, tapi sebelum itu ya, kan waktu market itu lagi turun, IHSG terus turun bahkan sampai kepala 5, habis itu rupiah kita sampai 18.200 sampai bahkan nyentuh di atas itu gitu. Apa sih yang bikin lu khawatir gitu? Yang bikin khawatir ya, negara bubar kali ya. Mungkin khawatirnya hal-hal seperti demikian. Karena, mmm, sebenarnya aku setuju dengan kalau yang Pak Teddy ngomong, yang kalau kita inflasi pengamat kayak gitu. Benar, lu mau, "Wah kita masalahnya ini, studi banding ini," segala macam gitu kan. Itu menurutku hal yang bukan, kalau kita bukan expertnya ya kita nggak usah ngomong gitu. Yang kita harus tahu sama, yaitu kita sadar akan ada masalah kayak Mhm, gitu. Nah yang bikin khawatir, ini orang sadar nggak nih kayak gitu kan? mhm, Apakah, eee, pemerintah gitu ya kan, tahu ada masalah ini atau mereka tahu tapi mereka nenangin, mereka lagi mikir. Nah itu kan hal yang kita masih nebak karena mereka bilang, "Nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa." Tapi ya sekitaran tanggal gitu, ya kita bisa lihat kalau mereka itu aware gitu kan. Sebelum beberapa hari udah ada rumor kayak gitu kan, "Heng, ini rumor mau naikin harga BBM nih, lu isi dulu mobil lu," kayak gitu kan. "Oh, bener nggak lu?" Gitu. Malah gue happy banget kalau misalnya dia beneran naik. Betul, implikasinya kepada menengah ke bawah itu akan kena impact. Karena ya mereka selama ini hidup dari subsidi. Subsidi itu enak, gitu. Ketika nggak disubsidi mereka teriak. Tapi, we need to understand kalau kita ini udah susah banget kayak gitu. Nah, tinggal peraturannya apakah ini kan harga minyak turun karena perangnya udah mhm, damai lah. Nah, apakah ketika harga minyak turun, ini ikut adjust turun atau mhm, tetap naik? Nah, ini menjadi ya tantangan pemerintah. Jadi kalau ditanya concern-nya apa, waktu itu concern-nya apakah mereka aware atau nggak aware, kayak gitu. Karena kalau mereka aware, aku tuh yakin yang duduk sana lebih pintar, kalaupun mereka nggak ngerti, mereka tinggal hire orang yang kuliah di Harvard lah, kuliah di sini, "Eh, ini coba terangin ke saya, bagus solusinya gimana?" Baru mereka mikir, mereka eksekusi. Jadi I think, ya awareness aja sih, kayak gitu. Selagi mereka udah mulai aware, eee, ya MBG kayak nggak untouchable waktu itu, sekarang udah mulai touchable gitu ya kan. Nah, in a good way ya. Terus minyak dan segala macam, ya I think it's a good sign. aware bahwa ada masalah yang harus diselesaikan gitulah, Betul gitu ya? betul. Iya, Ya kayak kayak korporasi lah. Kayak kalau negara itu kayak nggak beda kayak perusahaan. Kayak perusahaannya ada masalah nggak, jangan labanya lagi negatif, "Enggak kok kita profit." Nah itu kan nggak bisa gitu. "Oh kenapa negatif?" "Karena kita, oh ternyata tahun lalu kita capex. Capex-nya kenapa? Apakah kita bisa pangkas?"
segala macam. Ya kalau mereka sadar ya it's good thing kayak gitu. Apakah apa yang udah dilakukan, yang tadi kan kayak DSI scale back lah, Hmm, rumornya ya, hmm, habis itu MBG juga katanya scale back lah, hmm. dan ya beberapa aksi-aksi lain, dan itu udah menumbuhkan confidence buat lu sekarang gitu? Menumbuhkan confident minimal mereka ada one step forward lah kayak gitu kan. Although sangat disesali dibilang DSI satu pintu kan semua orang panik kan. Panik dalam rentang waktu lumayan lama tapi nggak ada klarifikasi. Kan dia tahu kalau orang udah panik. Seharusnya dia ngomong A terus tiba-tiba orang bilang, "Wah, panik." Oh, besoknya kan bisa langsung. Nah, cuman aku nggak tahu kenapa mereka jelangnya begitu lama. Mungkin ya pertimbangan lebih matang lah ya kan itu yang lebih perlukan. Jadi kalau ditanya apakah aku confidence atau nggak confidence, aku tetap melihat oke, waktu itu sempat panik lah, kita ngobrol ke berbagai orang kan, intinya Kak, Indo gitu kan, daerah lokasi kita tuh sangat strategis gitu ya kan. Orang itu Indo itu kalau maju, orang itu akan sangat sulit untuk melewati karena orang banyak lewatin lautan Indo kayak gitu karena strategis. Sumber daya alam kuat, eee, masyarakat kita sangat banyak kayak gitu kan. Nah ini yang negara-negara lain itu tumpang tindih, ada yang punya sumber daya alam, lokasinya nggak bagus. Ada yang lokasinya bagus, nggak ada populasi. Nah, kita 3 kombo ini gitu. Jadi, I still believe Indonesia sih, selagi jangan bubar ya, gitu. Selagi jangan bubar gitu. Dan hal-hal yang seperti gini, I think orang-orang yang negara baru mau maju itu mengalami hal-hal yang sedemikian. Jadi kalau ditanya apakah confidence atau enggak, ya saya selalu bet di market Indo sih gitu. I believe in Indo. Tapi apakah, lu mikirin kayak ginian nggak sih? Maksudnya sebagai trader ya, dan juga lu kan kalau misalnya saham fundamentalnya kan nggak terlalu concern lah, yang penting yang mana yang momentumnya bagus, bisa Mhm. naik segala macam. Tapi apakah lu mempertimbangkan apa yang terjadi di ekonomi, apa yang dilakukan sama pemerintah segala macam waktu lu trade? Apakah berbeda jadi? Normally enggak. Normally enggak, tapi ini affected banget kayak gitu. Kalau aku kan trading dari Covid ya gitu ya, jadi so far nggak akan ada masalah. The way I see market adalah ketika waktu itu adalah, seperti wah insider ring satunya udah tahu duluan. Ring satu tahu, terus tereflek ke analisa transaksinya Mmm, gitu. Jadi kita, wah ini kayak KF lah. KF sebelum vaksin segala macam itu udah naik terus, udah naik kencang. Ya kita bisa follow the momentum. Nah, berbeda dengan hal-hal yang sekarang. Smart money-nya segala macam itu tahanin gitu kan, digebuk terus kan. Wih hitung anjir mereka juga average loss nih kayak gitu kan. Mereka loss nih, lagi loss nih kondisi sini. Ya gue ikut, ya digebuk juga kan. Nah itu yang gue bikin anomali. Jadi nggak ada, nggak ya, although sekarang udah terbukti ya gitu ya, udah balik berkali-kali lipat dari mereka punya. Cuman ya kita bisa lihat kalau mereka juga struggling kayak gitu. Everyone is struggling. Ya kuncinya adalah di acknowledgement dari pemerintah. Which is makanya, Pak Dasko, meeting dan segala macam, BBM-nya turun, terus IHSG jadi bullish, dia bilang, "Ya ini this good time to sell dollar," kayak gitu. Itu 18.100 ya, sekarang kan 17.6 kayak gitu bener kan. bener. Nah itu efeknya intinya mereka tahulah gitu. Aku yakin mereka pintar, tinggal mereka tahu atau nggak tahu. Kalau mereka mau jenius kayak tapi mereka nggak tahu mereka mau gimana selesaikannya. Bener bener. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Dan kayaknya yang diapresiasi juga apa yang dia ngomongin sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Beliau bilang minggu Mhm, depan turun, beneran turun gitu kan. Jadi, mhm, wah, kayak apa yang diucapkan beneran terjadi gitu. mhm. Tapi kalau misalnya, lu kan kalau misal lu nge-trade, biasanya kan dulu-dulu ya, lu itu tuh suka bilang bahwa kalau misal lagi bear market itu mendingan jangan trade dulu. Apa yang bikin berbeda? Kenapa sekarang lu malah nge-trade gitu? Karena aku ngerasa udah seharusnya bottom. Walaupun digebuk lagi ya gitu kan. Seharusnya bottom, bad news, seharusnya bottom, bad news. Karena semua indikator bottom udah kelihatan kayak gitu. Overfear kayak gitu ya kan. Siapa yang waktu itu kita ngomongin terus lah, ini 21 juta SID, kan dibanggakan itu. 21 juta SID bertumbuhnya itu mungkin 1 tahun kebelakangan yang gedenya gitu ya. Let's say lah 2 tahun. Dan 2 tahun ini keok semua kayak gitu. Dan ya kita bisa lihat lah orang-orang sekitaran semua struggling gitu kan. Not even orang-orang yang baru mulai, baru terjun di dunia saham. Tapi kebanyakan orang yang udah pro, udah level-level jago juga aku lihat rugi semua. Aku nanya, "Gimana Bro?" Jadi tiap pagi
kalau udah merah, kita tuh kirim-kiriman stiker gitu. Jadi kita collect stiker terus kayak gitu sama teman. Mau fun, mau trader jago, mau big money, mau emiten, aku kirim-kirimin terus stiker. Mereka juga balas, aduh gimana gimana ya. Nah, jadi itu aku bisa lihat. Terus teman-teman dekat juga semua, teman-teman yang sekitaran lah, yang trading juga semua struggling gitu. Even kalau gue sih, gue juga struggling karena susah market itu. Bisa kita kan 700 emiten kurang lebih ya, bisa satu hari yang hijau cuman 60 saham, sisanya merah. Itu kan hampir 1/10. Dan yang hijau pun saham nggak jelas, plus 2%, itu kan nggak liquid semua. Nah, jadi ya seperti gitu ya. Iya. Tapi ya yang lu lihat yang berbeda itu ya, biasanya smart money ini mereka bisa tahu duluan, mereka jadi ya sebelum news-nya keluar lah, kalau misalnya ini mereka pun juga semuanya pada Betul, mereka unlikely kalah. hmm, Nah, selain, overfear, bad news-nya di mana-mana, orang udah pada keluar kan. Nah, funny thing loh, coba kalian perhatikan sebelum tanggal 9, itu kan sebelum tanggal 9 itu kan seringnya libur Senin. ya, seringnya libur kan kalau nggak Oh, salah. lupa gua. Nah, yang penting sebelum hari Hmm. itunya, kalian lihat itu banyak banget XL cut loss. Hmm. Banyak banget, nggak peduli langsung cut loss ARB, cut loss ARB. Nah, mereka udah di-press semua kayak gitu. Terus smart money ngumpulin terus ya, mereka drawdown. Nah, itu semua udah indikator, oh ijo, tinggal satu lagi yaitu ya acknowledgement gitu. Hmm. Jadi ketika acknowledgement udah terjadi, everything should be okay short term dulu kayak gitu. Hmm. Tinggal udah mereka acknowledge kan, tinggal mereka apakah mereka bilang, "Oh iya kita ada masalah." Selesaikan nggak nih? Apakah mereka deliver masalahnya, deliver Solution-nya. solutions-nya. Kalau mereka deliver once, ya I think it's not fair untuk Indonesia, ya merah sendiri kayak Hmm. gitu. Ya. Hasil dari diskusi kebangsaan kemarin, mungkin mereka pengen tahu kali, emang itu apa sih gitu? Eee, itu apa ya? Oke. Itu kan banyak orang-orang jago lah, banyak orang pengalaman, ada yang udah di capital market itu 95 kalau nggak salah. Dari tahun 95. Iya, aku bilang, "Oh, iya," pas speech itu aku bilang, "Oh, saya lahir 97, Bapak udah dari market udah 95, saya yakin Bapak lebih kompeten untuk kasih saran dan segala macam lah," gitu ya, kan saya masih baru di sana, dan emang pada senior-senior di sana. Jadi ya, kalau di sana ya semua orang itu berbicara menyampaikan pendapatnya mereka sih, kayak gitu. Dan benang merahnya semua sama, yaitu, nggak ada komunikasi, terus MBG, ya saya nggak ngomong gitu, tapi mereka semua ngomong seperti sedemikian. Dan kayak berapa orang ya? Kayak mungkin 20 hampir 30 orang lah, semua sama kayak gitu. Jadi ya udah deliver, ya makanya saya nggak banyak ngomong lagi, ngomongnya ya awareness aja. Dan saya nggak tahu deh, ini apakah baru atau enggak. Kalau baru, it's very ya good gesture lah, kayak gitu kan. Maksudnya baru apa nih maksudnya? Melakukan diskusi sama Oh. rakyat gitu ya kan. Ya aku nggak tahu kalau lu sering nggak Enggak, pertama kali kalau misalnya pertama MLM. kali. Kalau aku pertama kali gitu. Hmm. In this year banyak banget hal yang pertama kali dalam hidup aku. Pertama kali crash-nya paling parah, yang lain ijo gitu kan. Terus ini pertama kali aku nge-lead banyak orang dan segala macam. Ya banyak hal yang baru lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini sesuatu hal yang baru, ya terlepas apapun output-nya, ya menurutku sih patut diapresiasi. Tapi kalau lebih baik, udah ada gesture kayak gini, terus bisa deliver ke atas, terus bisa diperbaiki, wah itu, eee, kalau misalnya beneran kayak gitu, kayak Kospi itu, next Kospi Indo, kayak Wis. gitu. Iya, Semoga. iya. Semoga. Nah, kalau misalnya sekarang kan juga momentum yang baik kan, soalnya, kelihatannya kayak kemarin kan, yang kayak dari tanggal 9 kelihatannya ada banyak hal-hal yang positif lah, mau dari kita ngomongin IHSG, Hmm, rupiah, dan juga beberapa, ya kayak contoh kayak MBG itu kan juga, sampai yang ya dari kejaksaan ada hmm, action gitu lah, hmm. kalau misalnya emang ada hal-hal yang buruk gitu. Nah, eee lu ada masukan lagi nggak sih? Kalau misalnya kita bukan ngomong dari pemerintahan ya, tapi sekarang kita ngomongin dari sisi BI gitu, buat Oke. saham kita gitu. Oh, Kayak apa sih wishlist-nya seorang trader oke. slash investor gitu, dari lu maupun dari orang-orang yang lu sering ngobrol, biasanya itu apa aja gitu? Oke. Kalau ini lumayan lumayan boleh berkompeten lah, karena di bidangnya lah, Boleh. gitu ya kan. Iya. Pertama itu harus fair lah, gitu ya kan. Fair dalam artian, kita kan harus logik nih, misalnya saham naik, UMA kan UMA 1 orang udah tahu semua dong, wah ini unusual mutual activity.
ada curiga lah dari itu kan. Tujuannya baik, tapi menurutku logiknya agak kurang tersampaikan gitu kan. Kalau misalnya "Wah ini ada bahaya nih, kalian hati-hati ya, ini pamendam." Nah kan normally kayak gitu. Oke naik lagi ke suspend nih, kalian mikir dulu nih, suspend nih. Kalian mikir ya, pakai otak kalian mikir, hitung baik-baik nih apakah worth it untuk kalian kejar atau nggak kejar. Ketika itu udah terjadi, besoknya naik lagi. Dia lagi, suspend lebih lama lagi. Buat apa kayak gitu? Karena kan orang yang bisa masuk di capital market, ya udah punya KTP. Punya KTP dianggap udah cakap. Udah cakap artinya udah pintar, udah bisa mikir, udah ada duit gitu ya. Ya lu warn sekali aja, lu jangan intervensi sampai parah banget. Terus apalagi yang suspendnya bisa 1 bulan. Nah itu kan hal-hal yang menurutku, eee, logiknya gimana kayak gitu kan. Aku udah mikir 1 hari, lu panggil gue mikir 1 minggu lagi, lu panggil gue mikir 1 bulan lagi. Loh, ini tuh bukan panggil gue mikir, lu mau apa yang lu mau, kayak gitu. Lu nggak mau sahamnya naik. Nah, terkesannya seperti kayak gitu. Implikasinya apa kalau misalnya Mhm. dengan yang sekarang gitu? Akhirnya investor jadi apa emang atau trader? Implikasinya ya misalnya contoh ada beberapa saham yang pas bullish-nya itu, banyak saham itu mau backdoor. Yang aku sebut last case-nya ya, aku nggak beli sama sekali, cuman aku lihat gitu, SPRE, saham apa aku I don't know. Cuman dia naik, suspend, gitu kan, terus naik lagi, lagi, suspend lagi gitu. Nah dia mau backdoor, nggak tahu perusahaan apa lumayan gede deh. Nah, dia nggak jadi backdoor, karena suspend. Nah, terus kemudian, brand, pas masa awal-awal di 12 ribuan. Nah, dia naik ke 12 ribu, besok itu rebalancing MSCI. Dia bener, dia naik, misalnya naik 15%. Udah naik 15%, dia udah kena besoknya naik, tapi cuma naik 4%. Seharusnya logically nggak kena suspend. Although kalau kena suspend, aku ngerti kenapa mereka nggak tulis, "Wah, suspend itu harus berapa lama, indikatornya apa, biar nggak dicurangin lah." Aku ngerti kayak gitu. Cuman besoknya rebalancing. Nah, besok rebalancing, dia tiba-tiba suspend. Itu nggak gagal masuk MSCI. Keras semua bursanya kita. Maksudnya kan lu bisa email kayak gitu kan, "Brand, kenapa lu naik kenceng?" Kayak gitu. Apakah ada aksi pump and dump, dan ngomongin pump and dump dan segala macam, ke SEI itu ada datanya semua gitu. Kita cabut bid ada, pasang bid ada, withdraw segala macam, mau manipulasi segala macam ada kayak gitu. Kenapa mereka nggak melakukan internal berbenahnya? Terus kemudian, nah itu sih, implikasinya Hmm. menurutku ya, dan momentumnya hilang. Orang kan lagi senang masuk MSCI dan segala macam, dan kemudian itu hal yang naik. Kalau turun, nggak ada juga yang turun, gitu kan, suspend, nggak ada. Terus turun lagi, nggak ada yang 1 minggu, 1 bulan gitu, nggak ada, kayak gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti kayak gitu. Terus kalau misalnya mau mau lagi gitu kan, Oh lagi, silakan lagi lanjutin adalah lanjutin. adalah yang Ini kayak masukan ya iya masukan, apalagi masukan BI-nya kayak kan gitu. mau katanya mau Mhm, pergantian segala macam dari PLT mhm. gitu-gitu. Nah, iya, mumpung ini ada yang baru gitu kan, Mhm. kali-kali didengar. Nah, terus itu sih, itu suspensi. Terus yang kemudian yang kedua, yang hal yang paling mengganjal gitu kan, yang, high concentrated ya, apa sih? Iya, high HE shareholding oke concentration list itu, oke, HSC ya. HSC kayak gitu. Yang hal yang paling aneh, itu kayak WBSA. Kenapa aneh? Karena free float harus berapa persen lah, Hmm. dia lolosin. Dia lolosin, terus dia bilang, "Ini HSC." Nah itu kan, kok bisa lolos kalau lu bilang itu HSC kayak gitu. Maksudnya jadinya aneh gitu. Apakah timnya sama nih yang ngehitung HSC ini gimana nih kayak gitu kan. Apakah se definisi HSC-nya ini sama? Apakah saham naik dibilang HSC? Karena banyak juga saham-saham yang nggak liquid yang kita lihat, oh SID-nya cuman 500, 99% dipegang emiten. Kenapa dia nggak masuk list HSC gitu. Jadi HSC ini apa? Apakah saham yang naik kenceng, terus baru dia periksa, atau semua saham diperiksa secara rata? Nah itu definisinya kita kurang dapat gitu. Nah kalau mau kode broker ditutup dan segala macam ya dibuka baik, nggak dibuka juga I don't mind kayak gitu. Nah mungkin seperti kayak gitu-gitu aja kali. Udah 2 aja nih. Iya, At at this this time time 2. lah gitu ya, Oke. heeh. Tapi waktu kemarin ya, waktu kita nggak ngomongin sekarang ya, soalnya kalau sekarang kan udah, eee, apalagi Hengki ya, Mmm, nanti kita open portal, gue mhm. yakin dia udah dar-der-dor lah belakangan ini. Tapi gue ngomongin waktu di peak fear-nya nih, soalnya kan ya yang kita pengen pelajarin di sini kan bukan apa yang kita bisa lakukan
sekarang, soalnya kan pasti telat kan, maksudnya kalau misalnya sekarang sahamnya udah naik segala macam gitu, tapi mindset-mindset apa yang kita bisa ambil supaya next time kalau misalnya terjadi terulang, thought process ini kita bisa pelajarin gitu. Nah waktu di peak market fear itu ya, waktu misalnya rupiah 18.200 gitu menyentuh ke atas, lu ada fear ini nggak sih? Wah kayaknya Ada. rupiah ada. Makanya gue nonton berita gitu kan. For the first time, speech gue, oke, diam-diam semuanya gue nonton dulu speech-nya, ngomong apa nih gitu. Oh live. Live kayak Oh gitu. yang Ya, Kemenkeu maupun Pak Pak Prabowo gitu Prabowo yang speech. di DPR segala macam, aku nonton. Never done that before kayak gitu. Tanya fear gak? Fear. Everyone's fear kayak gitu kan. Gue juga fear banget kayak gitu. Apa nih yang next ngomongnya? Terus pegang teks kan, oh. Tapi lu nggak apa namanya, nggak beli USD lu tetap yang rupiah yang ini, yang saham lu tetap Oh, porsinya. tetap never change gitu. Karena kan kalau proporsionalku emang ya aku kan mantan hype ya gitu. Jadi ya emang udah banyak banyak juga di luarnya. Iya. Jadi ya no problem. Iya. Tapi lu sempet nolak kiri kanan nggak sih? Kan misalnya kayak di luar sana Kospi lah, habis itu S&P 500 lah, habis itu kayak ada SpaceX IPO lah, Hmm. gitu-gitu. Sempet nolak, gue pengen coba sana aja lah gitu. Oh, kalau noleh iya, tapi kalau mau coba enggak kayak gitu. Karena paling kan lihat when ya. Kayak gitu doang, sisanya ya nggak begitu. Kenapa nggak pengen coba? Karena kalau Kospi lah, SpaceX lah, S&P lah, itu orang yang udah jadi kaya dalam tanda kutip. Jadi kita itu calon orang kaya kalau misalnya kita bisa ya reversal dan segala macam. Jadi ya ngapain kita jadi ikutan nimbrung di sananya gitu, mending di kita sendiri. Maksud lu yang di sana udah terbang duluan maksudnya? Iya, dan kita juga nggak ngerti kan, Hmm. ya definisi mereka. Emang betul, beberapa akhir ini aku belajarin hal sesuatu kayak gitu. Ketika kita sampai level tertentu, aku sekarang udah ngerti. Ngerti karena aku udah dibawa kan. Dari bawah sampai di titik ini aku ngerti kalau definisi, oh nggak akan ada cukupnya. Itu aku udah mengerti kayak gitu. Karena aku lihat sebelah sini, gila dia mau beli tambang udah kayak mau beli kacang goreng. Iya kita lagi nego tambang Heng, kita udah siapin 300 miliar, udah ada loan-nya. Ini orang ngomong gampang banget ya, ini halu atau apa nih? Tapi enggak gitu, aku tahu dia enggak. Terus kemudian, "Iya kita lagi nego nih, lagi cari bank." "Heng lu kalau ada kenalan bank kasih tahu gua." "Bank? Bank apa?" "Iya gua mau akuisisi seluruh bank." Oke, gua koneksinya nggak sampai sana gitu. Maksudnya ada orang-orang seperti kayak gitu, membuat kita ngerasa kayak, "Aduh kita kecil banget ya." Kita merasa padahal udah gede, tapi kita kecil banget kayak gitu. Nah, ada hal yang setelah ini aku pelajarin banyak, yaitu emang betul rumput tetangga lebih hijau. Makanya dari itu jangan lihat rumput tetangga, lihatlah rumput sendiri. Jadi kita gardening di rumput yang kita punya. Kita kan dari tanah yang jelek dan segala macam yang nggak ada privilege, kita bukan pakai cangkul, pakai tangan kita galinya gitu kan, nggak ada alat, ya kita udah bisa sampai sekarang seharusnya kita tetap menikmati ijonya kita. Walaupun kita lihat ijonya lain, itu lebih bagus, tapi ada baiknya kita nggak usah lihat ijonya, kayak gitu. Begitu Iya. juga dengan market. Ya emang sih kita lihat bagus, tapi ya kita lihat, apa sih yang salah dari kita? Emang kita kalah bagus, kayak gitu. Kita ada Pak PP loh. Maksudnya kita ada Indonesia bisa bullish itu karena ada orang yang first move-nya. Ada orang first move, ada orang yang rela berkorban, ambil resiko paling tinggi. Kita ada kayak gitu, yaitu ya Pak PP-nya gitu, baru diikutinnya Pak Happy. Baru keluar lagi, hidup lagi konglomerasi Pak Bakri. Kan bertiga terus itu, duet terus. Nah, tapi ya dari awalnya emang bener, udah ada dulu, Pak Bakri, Pak Lipo gitu kan. Tapi kan seasonal mereka. Tapi kalau sekarang ada terus-terusan. Nah, oleh karena itu, aku nggak ngerasa kita kalah apa sih. Kalah momen. Kalah momen gitu. SID kita tumbuhnya kencang loh gitu ya kan. Dari 2 juta Covid jadi 21 juta. Bentar lagi lebih liquid. Sekarang udah aku lihat ya, karena aku suka baca Twitter. Kalau referensiku itu selalu ke capital market-nya Korea. Kenapa? Karena capital market-nya Korea itu lumayan diseganin. Diseganin karena mereka mau anak yang muda, tengah wajar, anak muda, tua, itu mereka trading, mereka invest, dan mereka suka banget pakai leverage, kayak gitu. Makanya dari itu sahamnya itu liquid banget. Nah, kalau orang mau exit liquidity, meme coin, atau koin-koin kabal-kabal gitu, itu ke Korea. Gitu. Atau satu koin yang
out of nowhere itu bisa di-pump gila-gilaan, itu Korea yang bisanya. Nah itu kita udah mulai, retail kita udah kuat banget kayak gitu ya 1-2 tahun kebelakangan ini. Oleh karena itu, ya udah ada bibit-bibitnya lah. Iya, iya. Populasi kita jauh lebih banyak kayak gitu. Ya aku nggak bilang leverage itu gede, itu bagus gitu, enggak gitu. Cuman awareness untuk, oh ini capital market ini bisa. Ya, itu kan tujuannya Overpost I guess kayak gitu kan untuk, oh ini capital market ini bisa. Jangan kalian, ini capital market judi gitu. Ah itu nanti banyak nih. Bentar lagi banyak nih karena loss kan. Apaan nih judi nih kayak gitu. Bentar lagi banyak kayak gitu. Walaupun ya kita harapkan dengan recover-nya ini udah ngasih semangat ke 20-an juta SID yang masih mau fight lah ya. Betul, Pasti bakal ada yang ini ya, pasti bakal ada yang berguguran ya secara persentase pasti ada. Makanya Betul. ini ada pertanyaan orang nih, apakah orang yang bertahan di masa berdarah-darah kemarin akan sukses di market ke depan? Kalau orang yang bertahan ditanya apakah akan sukses ya jawabannya belum tentu kayak gitu. Cuman ya Very straight answer, straightforward. ya ngapain? Oh enggak semua orang bertahan di masa susah itu sukses kayak gitu. Sukses itu it's all about momentum I guess. Ketika nah ini orang yang udah berdarah-darah, kena mental, lu masih ada peluru nggak untuk nembak? Nah itu kan pertanyaan satu. Terus kemudian kedua, apakah kamu kena mental? Apakah kamu berani nembak gede lagi ketika rebound-nya ini? Mostly orang nggak akan berani nembak. Banyak orang-orang yang teman-temanku yang udah fun lah, udah influencer gede segala macam, itu stay sideline. Mereka itu belum profit kayak gitu. Kenapa? Karena mereka masih takut. Mereka nggak expect ini bisa rebound sekencang ini. Jadi mereka nggak betting. Mereka ya udah cut loss, malah mereka rata-rata cut loss-nya di bottom. Cut loss-nya di bottom, cenderung diam, ya udahlah tunggu MSCI Frontier dikit lagi. Ditarik kencang gitu kan. Jadi mereka miss the train. Dan udah naik kencang kan historically sebelum rally tanggal 9 ini saham kita kan banyak. Naik 20%, besoknya banting 20%, lebih parah. Bener. Besoknya 20% lagi. Nah, ada hal-hal yang seperti kayak gitu. Nah, mungkin mereka merasa, aku nggak berani. Karena mereka nge-swing. Nah, jadi ada momentumnya yang harus waktunya trade ya trade, waktunya swing ya swing, waktunya hold ya hold, kayak gitu. Nah, iya cuman itu tahu dari mana gitu maksudnya yang kan soalnya kan ya kalau misalnya gue lihatnya kita udah kena geprek berapa kali kan. Pertama MSCI, kedua Iran War, terus ketiga yang regulasi yang berubah-ubah dan sampai sel Indonesia segala macam lah gitu. Jadi begitu MSCI sempet naik, turun. Habis itu Iran War naik, turun. Habis itu udah balik lagi, regulasi sel Indonesia. Kalau regulasi apa kritik lu? Saran-saran maksudnya. Kalau misalnya regulasi, masukan gue sih, itu sih kayak pertama menurut gue yang paling disayangkan itu kalau misalnya ngomong setuju dengan lu gitu, seakan-akan everything is okay. Oh kita bagus, misal kayak rupiah melemah itu nggak ada masalah, atau enggak kayak saham turun, ya itu cuman orang-orang yang judi doang yang main atau rakyat desa nggak main gitu misalnya. Itu kan kayak mengesampingkan sesuatu yang buat kita tuh rasanya penting gitu. Kita rasa penting tapi itu seakan-akan ya cuma nggak di-acknowledge lah, practically nggak di-acknowledge. Terus kedua abis itu ya itu sih kayak kalau sekarang kesannya berbeda sama yang kemarin. Kalau misalnya kemarin kan kesannya itu nggak bisa dikasih masukan gitu. Misalnya kayak orang ngomong MBG selalu bilangnya adalah oh enggak MBG bagus. Maksudnya kalau misalnya orang ngomong tentang MBG kritik apapun selalu counter adalah enggak MBG itu bagus dan MBG itu diperlukan. Which is secara visi dan secara prinsip bagus dan emang diperlukan, setuju. Cuman yang bahwa sekarang itu udah ada pergerakan untuk memperbaiki yang salah-salah, ya itu yang sesuatu yang positif lah gitu menurut gua ya. Terus ya yang terakhir apa ya? Oh, ada 3 poin. Satu lagi apa ya? Lupa. Tapi pokoknya intinya kayak gitu. Ya bahwa sekarang ada sekarang bisa dipegang gitu. Kalau misalnya dulu kan misalnya dikasih target kan. Misalnya kayak kita IHSG kita bakal tambah kuat gitu kan. Kita waktu yang tepat untuk kita ambil atau enggak kayak misalnya rupiah kita serok ya kata gue nggak tahu siapa gitu. Nah, atau enggak kayak misalnya kayak rupiah itu kita bakal menguat gitu misalnya. Tapi ternyata rupiahnya melemah, IHSG-nya malah tambah lemah juga gitu misalnya. Itu kan bikin orang jadi nggak pede loh. Kok apa yang di ngomongin nggak terjadi kalau misalnya kayak gitu, apa yang gue bisa percaya dari lo gitu. Lu orang yang tertinggi loh. Lu yang tertinggi lu ngomong tapi setiap kali ngomong habis itu misalnya bukan sekali, misalnya berkali-kali gitu loh. Gimana percaya? Nah tapi kan sekarang makanya yang waktu Pak Dasko itu bilang minggu depan itu bakal menguat dan ternyata benar menguat, itu bikin gue tambah
ini sih tambah, wih ada orang yang omongannya tuh bisa ditepatin gitu kayak. Influencer benar. Iya ini baru ini. Apa yang diucapkan beneran terjadi dan bukan cuman sedikit doang yang di-solve tapi komprehensif gitu kayak Betul. dari MBG, BSI, rupiah, ya kan kayak menunjukkan sebuah keseriusan. Nggak baik ngomong Iya. beres gitu. Kaget hijau gitu kan jadinya kan. Ngomongnya sekali di hari Selasa gitu kan. Sisanya kerja. Pokoknya pembuktian dar der dor gitu. Nah, yang kita harapkan yang ya kalau masukan gue sih sebenarnya kita punya fight itu belum. Semoga yang gue takutkan itu adalah kalau misalnya teman-teman di yang bisa bikin kebijakan merasa fight itu udah selesai. Itu yang gue takutkan seterusnya gitu. Yang kita harapkan masih bisa terus lanjut lah. Soalnya secara short term itu masih win. Yang kita harapkan kan long term nih supaya 21 juta SID ini bisa jadi tambah cuan lah gitu. Soalnya sekarang mereka recover, gue yakin mereka udah bukan di all time low lagi. Kecuali kalau mereka jual di bottom ya, itu udah jual bottom, scam, judi. All time low forever gitu. Ya cuman yang gue harapkan majority itu ya minimal hold lah. Kalau minimal hold atau enggak ya lebih baik lagi kalau misalnya mereka bisa ride the wave ke atas gitu kan. Jadi nah kalau misalnya itu terjadi kan ya kita punya retail bakal jadi jauh lebih powerful lagi dan kita nggak tergantung sama duitnya asing kan. Ya, soalnya apalagi kayak masuk bahwa mereka sekarang udah mulai buyback segala macam, itu sebuah hal yang udah dibicarakan sama orang-orang di capital market tuh 2-3 tahun terakhir loh. Tapi setelah itu langsung didorong langsung kejadian gitu. Jadi ya. Tadi gue nanya lo apa ya? Tadi gue nanya lo orang bertahan di masa depan. Oke, tadi menurut lo adalah intinya itu ya. Belum tentu orang yang bertahan itu bisa sukses di masa depan gara-gara tergantung masih punya peluru atau enggak. Iya, dan ya kembali ke momentum, bertahannya emang bertahan, I have no choice, gue mau fight, itu bertahan. Ada yang bertahan karena pasrah gitu. Ada yang ya I against orang-orang yang waktu itu sempat heboh ya, yang hebohnya oke, kita yang beli, anak cucu kita yang TP kayak gitu. Itu kan banyak meme yang kayak gitu-gitu lah di Stockbit lah, di Stream lah, di X lah, di Threads ya gitu kan. Nah itu bertahan karena pasrah. Tutup. Kita dalam aplikasi nanti juga naik kok. Nah itu hal-hal yang pasrah kayak gitu. Kalau orang yang bertahan kayak gitu itu bukan bertahan by choice, tapi bertahan by situation. Nah lebih baik by situation karena lu memilih, gue bisa kayak gitu. Ini opportunity gue sangat besar. Nah, iya. Nah tadi ya makanya kayak kalau misalnya kita balik ke pertanyaan tadi tuh, soalnya kan kalau misalnya rata-rata kan orang-orang udah pada kena geprek 3 kali gitu kan ya secara yang big ininya ya, big patternnya gitu. Nah yang keempat ini kalau misalnya mereka sit on the sidelines, mungkin mereka takut itu kan, mereka udah lihat yang 3 kemarin kayak gini. betul. What if yang sekarang kayak gitu lagi? Nah, gitu. itu orang yang lebih kena mental. Gue yakin banget itu orang yang lebih kena mental. Naik, gue takut. Nanti dia cari setup. Gitu kan, wah ini nanti retest. Kan logiknya mereka ini akan swing kayak gini. Nah, nggak bisa. Orang udah impulsif. Orang, ya market maker, emiten udah pada nyangkut. Mereka kalau turunin lagi enak dulu kayak gitu. Ngapain gue hajar terus naik ke atas? Orang momentumnya udah pas misalnya kayak gitu. Makanya harus bet-nya ya before news-nya gitu. Malah menurutku kalau misalnya MSCI pengumuman sebenarnya MSCI kita sekarang tinggal 0,5 ya, 0,5%. Frontier 0,4 ya, beda dikit sebenarnya. Efeknya udah nggak gitu gede gitu. Cuman kalau misalnya, kita tetap emerging market ya hopefully gitu ya kan, itu menurutku akan saham-sahamnya gap up-nya luar biasa. Nah itu nanti orang sell on news, baru koleksi lagi. Nanti mereka masuknya di kala-kala seperti itu ya kena mentalnya lagi gitu. Nah makanya capital market itu psikologi sangat penting. Oke. Sekarang kita inilah ya ngomongin portonya Bro Heng nih. Waktu di pucuk masih pucuk terbalik ya lihatnya. Pucuk terbalik. Waktu di IHSG berapa sih 5.800 kalau nggak salah super bottomnya ya. Itu loss terbesar lu berapa gitu? Ini gue tadi floating atau yang realize itu yang terbesar. Oke, kalau misalnya yang sebelum gepreknya ini kan aku udah balik all time high lagi kan. Udah all time high, udah above all time high lagi. Nah, kalau dari hitungnya dari peak itu ya. Oh, dari peak, berarti drawdown. Berarti kita ngomongin drawdown bukan dari peak dari paling peak ATH ya. ATH yang penting market sekarang bulan Juni.
yang bulan Mei kalau gitu Iya, ya, iya. yang bulan Mei all time high-nya itu drawdown-nya kurang lebih yang 40-an juga kayak gitu. Realize-nya kurang lebih ya 20 something. Nah itu problemnya ada salahnya juga. Salahnya apa? Salahnya, wah ini market udah murah, udah bottom indikator, kita trading, kena. Udah bottom nih, trading, kena. Terus ya aku ngobrol sama orang juga, ini. Nah itu ada pentingnya lu liburan pada masa-masa seperti gitu, biar lu distracted, nggak lihat terus. Nah itu fight terus tiap hari, kena terus. Nah mau nggak mau ya sekarang sih palingan sisa berapa, nggak sampai 10 lah. Tinggal yang palingan 9M-an lagi udah aku recover semua. Oh, tinggal sisa 9M lagi ke ATH KTH yang bulan yang bulan sebelumnya Mei. lagi, kayak gitu. Iya, iya, Toh iya. karena kan ku cut loss kan, ku cut Hmm. loss, ku cut loss, cut loss. Nah, ya seperti gitu. Malahan ada good thing-nya. Good thing-nya adalah trading. Oke, kan kita ada equity-nya udah lumayan bertumbuh lah. Jadi ada yang di-swing-in, ada yang di-trading-in. Nah, yang di-swing-in ini kan drawdown gitu kan. Pasti drawdown. Aku masih kalau dihitung swing-nya itu loss, tapi karena trading-ku perform, jadi trading-ku perform itu nutupin swing-ku. Jadi kalau swing-nya itu balik ke harga all time high-nya yang ku mau, kenapa aku swing tetap hold-nya ini bisa balik perform, nah ini portoku jauh lebih kencang, kayak gitu. Karena kan untung profit nih, untung profit gue takut juga kalau gue trading gede juga, pakai yang trading, akan tergerusnya makin gede. Makanya dari untungnya itu, ku kurangin, ku beliin lagi swing, ku average down. Karena aku yakin masih sangat berprospek. Kayak gitu. Iya, 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 oke. Terus kalau gitu kita open porto ya. Ini open porto open porto pasca rebound. Update porto kok. Oke, kita Oke. request open porto yang Excel ya. Gimana nih Excel-nya nih? Kalau misalnya ini nih, yang penting itu Mei kayaknya. Iya. Mei itu kan banyak kita buang-buangin barang kayak gitu kan. Nah ini, let's say lah ini cut loss 700 juta gitu kan, 31%. Nah tapi ini mana ya, di kala-kala momen ini 3% aja 300 juta gitu. Karena kenapa? Karena ya kita trading in out-nya gitu. Nah ada yang nge-cut-nya. Cuman itu poin penting dari ya kita buang barang. Banyak juga yang kubuang. Nih. Boleh lihat ini nggak sih yang apa namanya performance-nya yang paling atas kalau nggak salah. Nah, yang Oke, kita. view performance. Nah, Nah, justru 1,6 T ya. nah, saya udah mau kurangin trading di Stockbit nih. Oh gitu. Karena fee-nya sangat mahal. Oh. Fee-nya 1,6 T. Ini kan buy sell kan berarti kan? buy sell. Nggak tahu deh, total transaction harusnya buy and sell. Harusnya buy and sell. Berarti Iya. kali 0,2. 0,45 punya aku fee-nya. 0,45 kan buy and sell kan? Langsung kaliin aja gitu kan. Berapa tuh? Kayak harusnya 0,2 deh. Kalian harusnya kali ini 0,2. Soalnya kan sisi buy dan sisi sell. Berarti kan misalnya 800 M buy, 800 M sell gitu kira-kira. Oh iya, Jadi kalau tapi ya let's say lah kita kali 3 M, 3,5, 3,4 kira-kira. emang gitu. Kalau aku kali 0,45 langsung 7,2. Ya kurang maksimal 7,2. Maksimal 7,2 gitu. Iya. Cuman nggak akan lebih dari sana. Iya. Lumayan juga gitu kan ku trading fee kayak gitu. Kalau yang lain kan ya cenderung lebih friendly. Emang bisa berapa sih kalau misalnya lu trade-nya sekencang itu gitu? Ini nggak kencang, ini sama sekali nggak kencang. Cuman bagiku sangat kerasa kayak gitu. Bagiku sangat kerasa karena 0,45 kita 1,6 T, ini kan 1,6 T porto kita mulai dari 5M. Iya gitu kan, gede kayak gitu. Dan ya betul sih dia ads-nya friendly banget. Cuman beberapa kali ini aku ngerasa nge-lag, nggak tahu deh kamu gimana. Gitu. Iya. Apa yang mau lihat? Ya gitu sih. Nah, itu ada beberapa ya. Kayak misalnya tadi yang di bulan Mei, tadi yang 19 sampai 20-an Mei tadi. Gimana ya? Yang Mei. Oke. Nah, Mei 19 sampai 21. Nah, ini nih. Ini kan beberapa hal kayak ini Mina, Fore, BRPT, PTRO, Energi. Ini kan lu cut-nya itu tuh di angka belasan, puluhan persen kan. 10-20% gitu kan. Sedangkan kan kalau misalnya yang di atas-atas, kesannya lu cut-nya itu yang waktu masih single digit gitu misalnya. Nah bedanya apa? Kenapa yang ini lu nggak cut lebih early? Atau kenapa lu nggak cut-nya yang lainnya, ya kenapa di segituan gitu? Ya seperti biasa, udah bottom nih. Kayaknya boleh hold nih. Serat anjir. Baru cut-nya ya, mikir dulu ini udah bottom belum nih ya gitu ya kan. Dan ini kan bukan, kalau misalnya aku nge-cut, bukan ini prioritas yang ku cut gitu. Oh. Aku mau buka account yang lain, ku cut dulu. Cuma kan sahamnya
Gue mau cut itu aja kalau misalnya, let's say lah, lu beli barang, let's say nggak banyak, lu beli 10M, lu jualnya udah cenderung lebih susah karena kan Bener, likuiditasnya siapa yang berani ngebid kayak bener, gitu kan. bener, Lu bener, udah bener. aduh jadi antri, gue cabut lagi, udahlah gue market order, baru buka handphone market order. Karena kan semua aku nggak ada tim. Jadi ada orang yang, wah gue ada tim trading lah segala macam. Nah aku nggak ada, aku bener-bener pure solo bangun, saya dari Solo gitu. Pure solo bangun jam 8.40, udah pakai kacamata, langsung open market, udah trading sendiri. Jadi makanya nggak ada tim. Kalau cut juga sedemikian. Nah, Nah, itu makanya, maksudnya gue kalau misalnya kayak gini kan, gue pengen ngerti payoff-nya deh. Soalnya kan, ini kan berarti kan kalau misalnya dari sisinya total portfolio lu udah nearly menyentuh titik ATH sebelumnya lagi lah. Basically iya kan, karena kurang trading, lebih lah. oke. Gara-gara, ya both swing sama trading. Kalau Swing misalnya kita belum. blend, kalau misalnya kita blend, kalau Oke. misalnya kita, ya tradingnya yang perform, swingnya yang masih belum naik gitu kan. Nah, makanya kan kalau misalnya kita ngomongin trading, kalau misalnya trading lu tuh bisa mengembalikan profit segitu tingginya sampai itu bisa hampir menutupi lu punya drawdown di bagian swing, artinya kan lu bisa nge-cut, lu disiplin nge-cut supaya waktu turun tuh lu jangan sampai kena turun-turun terus, dan lu masih berani masuk waktu momentumnya itu udah mau naik lagi gitu kan. Nah, cara mendetermine itu kayak gimana gitu? Kayak mendetermine bahwa di momen-momen misalnya kayak tadi kan 19 Mei, 20 Mei kayak gitu, lu ngerasa oke, ini kayaknya masih bakal turun lagi, jadi gua cut dulu deh gitu. Dibandingkan orang yang kayak ya udah hold aja gitu, siapa tahu close aplikasi gitu kan bulan depan naik gitu. Good question. Coba kita nge-review hal seperti gini ya. Kita lihat energi. Energi kita average sell-nya lumayan bottom, tapi buy-nya lumayan tinggi gitu, 1.900. Kita coba buka Mirai ya. Kita coba buka Mirai, kita lihat energi tadi. Apakah semua balik ke atas? Jawabannya belum. Buy 1.900, cut loss 1.438. Sekarang? Nah, drawdown-nya lebih parah loh kalau aku nggak cut. Gitu, itu satu. Tapi tidak semua aku benar. Energi. Misalnya Petro kita buy-nya 4.200, cut-nya 3.600. Kita lihat lagi Petro. Gimana dengan Petro? Oh, bisa BEP. Let's say ya, gitu ya. Wah, lu kalau nggak cut, lu hemat 300 juta. Kan tanda-tanda kutip gitu kan. Nah, itu Petro. BRPT. Average buy 2.2199. Average sell 1.505. Rendah nggak? Rendah, kayak gitu. Kayak bawah nih aku jual. Wah, lumayan bawah gitu. Tapi apakah udah balik? Belum balik. Dan seterusnya. Fore. Buy-nya berapa? 1.000. Sell-nya 900. Sekarang? Apakah udah balik? Belum. Bahkan sempat ke 600. Jadi sempat lebih parah lagi kayak gitu. Nah, lebih parah itu kan kita nggak bisa ngomong, wah, oke, satu lagi, tanggung Mina. 344 267 gitu, average buy, average sell gitu kan. Nah, Mina seharusnya udah balik. Oh, belum balik gitu ya. Hampir balik lah gitu. Nah, my point adalah, apakah kita yakin energi ini bisa balik semua? Tentu kita berharap sedemikian. Nah, susah kita berpikiran, wah kita ini sedang berharap sedemikian atau kita pingin dia sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, karena aku lihat energi, Petro, itu semuanya, energi, Petro, BRPT, Fore, Mina, udah aku buang aja dulu semua. Buang dulu semua untuk apa? Untuk kukumpulin ke satu peluru, darinya aku mau nge-swing, ini kan sebenarnya portonya pingin ku swing sama kejar arah palingan gitu kan. Ya udah aku harus fight cari saham yang volatilitasnya tinggi. Makanya keluarnya BRPT nih. BRPT aku lihat saya lah, ini 3% 152 juta. Beda dengan yang ini 262 juta 25%. Ini kan secara presentase kecil. Tapi secara amount ya lumayan. Kenapa? Karena jadinya aku tradingin kayak gitu kan. Nah, begitu juga dengan ini nih. Aku tradingin. Ya ada yang cut loss dikit-dikit, tapi aku tradingin semua gitu. 7%, 7%, segala macam. Nah, dari yang 1921 ku cut, 21 sama 26, 29, balikinnya lumayan gitu ya kan. Ini kan berapa kayak gitu. Nah, jadi konsentrasi sahamnya cuma satu, BRPT. BRPT gitu ya. BP dapatnya dikit. Gitu. Ini menarik, kayak apa yang bikin lu conviction lu tinggi banget di BRPT sampai lu tradingin seaktif itu gitu. Nah, kalau kita bisa lihat porto nih. Mina, Fore, BRPT, Petro, Energi. Presentasenya ya kurang lebih sama lah ya, 20, let's say lah kita lihat Mina, Energi sama BRPT, 20-an kan. Tapi BRPT itu secara amount paling gede. Emang aku dari awal tuh PD Pak PP kayak gitu. Yang lain ya,
ya udahlah Pak PP menurutku dia akan fight terus-terusan. Oleh karena itu ya aku tradingin saham-saham dia nih, baru nah ini kan BPT udah buang semua, aku masukin semua ke DSSA. Nah DSSA-nya ya gap up ya aku buang juga gitu, baru sisanya, oh ini udah mulai balik nih DSSA lagi. Terus ya ketika udah balik semua baru aku lupakan porto ini lagi, karena kita ke yang lain lagi, kayak gitu. Nah itu tadi ya kayak lu beberapa belakangan ini kan ini kita bisa lihat langsung bocorannya Bro Hengki nih kayak dia tradinginnya apa belakangan dengan cuan lah, Bufa. Ini nggak trading lah hitungannya, ini kecil banget kayak gitu. Ini means nothing. Aku emang lagi nggak main di sini karena sekali lagi fee-nya mahal. Kasih nego lah Bang gitu kan, iya kan. Nah fee-nya lumayan mahal. Menurutku fee-nya kerasa gitu. Aku juga 1,6 T. Kan sebelumnya nggak dapat transaksi, jadi aku lupakan. Oh berarti mereka abis ini hapus. Iya mereka taruh ya aku hitung dong. Oke, sebenarnya betul 0,2, 0,25 gitu kan seharusnya buy sell-nya dihitung kan. Tapi aku kalau pukul rata ya 7M, ya aku kasih sekuritas. Kemanapun aku pergi, orang very happy untuk ngediskon fee-nya kayak gitu. Jadi ya kali-kali. Ya. Berarti nanti kita next-nya open portnya udah beda, udah nggak pakai Excel lagi. Jadi ya seperti kayak gitu lah. Tadi ya kalau misalnya kayak berarti lu belakangan ini kelihatannya tradingnya saham-sahamnya Pak PP ya? Always Pak PP kayak gitu, nggak pernah yang lain karena kalau rebound saking fokusnya saham Pak PP yang kemarin Jumat sama Kamis saham Pak Bakri kan perform kan, Pak Bakri BRMS-nya arah kayak gitu, kamu nggak Kamis kayak gitu ya, toh aku juga lagi di luar lagi treatment. Tapi Kamis karena aku fokus Pak PP. Aduh lupa. Iya. Nah lu belinya kayak gimana? Lu belinya tuh di hari sebelum, soalnya kan kalau misalnya kita beli, misalnya udah ada good news, misalnya kayak inilah, kayak misalnya yang hari Minggu yang baru aja kejadian gitu misalnya, perang Iran sama Israel gitu kan, katanya mau selesai segala macam. Nah kan orang-orang kalau misalnya belinya itu baru Senin pagi, udah gap up duluan. Jadi kan orang-orang yang diuntungkan adalah yang udah entry-nya itu di hari Jumat, udah punya posisi, tiba-tiba ada good news, baru mereka bisa gap up buang misalnya, kalau mereka mau buang itu kan. Nah gimana caranya untuk memprediksi itu gitu? I always stay invested sih gitu. Dalam artian kalau rata-rata aku punya posisi. Kalau misalnya dia bagus posisinya aku kejar lagi. Mau nggak mau aku kejar lagi kayak gitu. MSCI juga aku kejar lagi kayak gitu. Nah, jadi ya seperti itu sih. Jadi kalau itu berarti kan yang memutuskan lu untuk nembak BRPT kayak gitu, kalau itu apa? Apakah lu ngelihat ada smart money yang ngumpulin kah? Atau ada good news yang baik makanya lu hajar lagi di atasnya atau kayak gimana gitu? Oke, kan kita bisa lihat kalau sebenarnya itu mereka lagi bertahan kayak gitu. Bertahan, saking bertahannya bukan hanya emiten yang digebuk sama asing, tapi emiten digebuk sama retail juga kayak gitu. Karena retail kan siapa yang nggak trading saham Pak PP? Orang, oh gue nggak trading saham Pak PP, pasti nggak perform. Udah jawabannya pasti itu. Karena nggak ada yang 1 tahun kebelakangan ini nggak ada yang perform sama sekali. Kalau misalnya orang-orang yang tahun lalu, wah saham Pak PP inilah, itulah, dan segala macam. Saham Pak Bakri konglomerasinya jelek, kan selalu kata-katanya seperti kayak gitu. Yang paling baik fundamental, orang-orang kayak gitu pasti nggak perform. Kenapa? Karena mereka nggak ada barang-barangnya konglomerasi. Kita mau nggak mau kan harus adjust kepada market, kita nggak bisa maksa marketnya. Terus pas Pak PP turun, tuh kan gue bilang apa, fundamental paling bagus, hancur juga fundamental. Lu mau ngomong apa? Kena double kill mereka. Mereka justru orang-orang yang invest, yang nggak main konglomerasi, kena double kill. For facts kayak gitu ya kan. Jangan kita ngomong, oh enggak kok, kita nanti juga balik, tunggu dulu gitu. Kapan baliknya? Susah juga. Wah BBCA naik kemarin 6%. Masalahnya lu beli bottom nggak? Lu udah nyangkut pucuk mungkin. Nah, tadi pertanyaan apa ya? Pertanyaan adalah, pertanyaan apa ya? Lagi seru dengerin. Kok pede bisa betul, nembak gitu. Nah, Pak BP lah ini yang terus berjuang mati-matian. Nah, karena dia berjuang mati-matian, aku eyes on Pak PP terus kayak gitu. Tinggal tunggu momentumnya kapan retailnya nggak panik. Nah, pas opening itu kan langsung hijau. Nggak langsung naik kencang, tapi udah plus 0, itu. Nah, bid offer-nya bagus. Udahlah sikat lagi kayak gitu. Ya, karena kalau prinsipku ya, mungkin agak berbeda. Mungkin karena aku ada safety, yaitu Hyperliquid dan USDC-nya gitu kan. Karena ada safety itu, aku mikir, wah rupiah akan diramalkan ke 20.000, kita akan jadi 98, kita akan jadi Zimbabwe gitu. To be honest, gue fear. Gue takut nggak? Gue cemas nggak? Cemas. Tapi karena gue cemas, gue mikir,
ya udah rupiah udah nggak berguna, ya udah beliin saham lah, ngapain gue pegang duit nggak berguna, gue beli saham, pasti bisa return. Nah, makanya gue tembak terus. Nah, mungkin itu prinsipnya kayak gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya USDC ya nggak bisa berpikiran sedemikian. Nah, karena aku tembakin ke sana, ya stay invested kayak gitu. Bro Hengki tambah kinclong plus Porto Super Bull, rahasianya apa ya? Rahasianya. Tapi gue udah kenal Bro Hengki kan setahun ya, kayaknya ya, kira-kira ya. Mental sih gak bisa kalahin sih mentalnya. Mentalnya beraninya itu loh, di momen-momen orang-orang pada cenat-cenut dia kayak seret. Gue cenat-cenut juga bro, tapi ya gue tetap gitu. Ya kali ini gue cenat-cenut. Pas rakyat tidak main saham, gue ngerasa sedih banget. Masa gue desa nggak main saham? Masa gue harus jadi desa baru diperhatikan pak gitu kan? Kan juga orang gitu kan. Itu sedih lah gitu. Tapi ngomongin Pak Prabowo, ada satu hal yang bikin aku confidence pas Dadangnya ditangkap. Itu oke, selama ini kan rumor yang beredar, wah ini pasti MBG korupsi lah, ini pasti sekelomplokan sama Pak Presiden, pasti rumornya begitu kan. Terus ya karena rumornya begitu diomongin terus-terusan, ya aku nggak ada bukti mengatakan ini benar ini salah, ya udah kita anggap aja ya udah. Tapi ketika tiba-tiba ditangkap, wah ini drama nggak nih, sengaja nih gitu kan. Tapi pas Pak Prabowo speech, mukanya aku bisa ngerasa dia sedih kayak gitu. Kecewa gitu. Dia kecewa. Kayak, ternyata selama ini mereka itu nggak kelihatan kerjasama kayak gitu. Nah, dia kelihatan kecewa. Karena dia kelihatan kecewa, aku rasa jangan-jangan selama ini rumor ini salah kayak gitu. Nah, itu mulai confidence-nya kayak gitu-gitulah. Hal-hal kecil. Karena kan aku jadi perhatikan speech-nya gitu kan. Dari dia nggak pegang skrip jadi pegang skrip. Prepare nih. Dari nggak prepare jadi prepare. Dari nggak sedih jadi sedih. Dari nggak aware jadi aware. Nah, gue ngerasa mulai confidence kayak gitu. Karena mulai confidence dia bottom, itu kan good things-nya adalah dia nggak langsung get up semua saham. Lu masih all you can eat. Itu benar-benar all you can eat. Ada yang buang terus-terusan. Nah, ketika itu aku pakai margin juga. Kayak gitu. Udah lama nggak pakai margin kan? Lu margin bisa kasih berapa? Gue udah lama nggak pakai nih. Oke. Mereka kan happy dong dapat transaksi kan. Segini, tembakin langsung gitu kan. Tembakin, terus pakai petir. Petir gitu. Zeus-nya aku pinjam Zeus. Semua pinjam Zeus gitu kan. Aku nggak pakai repo, pakai limit doang kayak gitu. Margin lah. Terus kemudian aku mikir mau treatment gitu kan. Cacing naga-naga. Ini seharusnya udah bagus semua nih, ku tembakin ku hold gitu, ku berusaha hold. Nah, makanya itu dari sana itu ya lumayan bisa balik. Baliknya lah, gara-gara ya. Cuman yang swing-nya ini belum balik kayak gitu, swing-nya belum balik. Cuman yang nutup, semoga swing-nya bisa perform. Karena swing-nya aku nge-bet untuk next-nya sebenarnya. Waktu itu kan BRPT, Brand, TPIA, Cuan. Nah, ini kan udah selesai. Nah, aku cari next-nya. Next-nya udah ketemu kayak gitu. Ya jadi ya ini masalah jadi ya pending lagi ininya. Mau cut ya ada yang nggak ada likuiditas, ada yang ini bottom. Pas crash marah segala macam dia nggak turun. Tapi pas naik dia nggak naik juga. naik dikit lah. Tapi ya overall dia nggak naik kayak gitu. Ada lucunya juga. Ya udahlah gitu. Gitu jadinya. Makanya tadi gue bilang kan, ini apa namanya? Gue punya kesimpulan tadi. Lu berani petir gak? Petiran gitu kan. Sambil infus. Terus aku pas infus orang bilang, wah lu stres ya. Nggak ada. Gue udah cacing naga-naga. Kayak gara duduk samping Andri kan. Oh iya. Mungkin udah sang diskusi kali. Yang di sini sharing sedikit tentang bid offer, dan di sini sharing tentang cacing naga-naga. Jadi sekarang Hengki bid offer plus cacing naga-naga. Woi, combo. Gue nanya dia gitu kan. Lu kan dulu nggak swing. Ini ada lucunya juga. Aku nggak pernah nge-swing. Portoku tuh kalau trading pure itu kayaknya udah all time high jauh dari sekarang seharusnya gitu kan. Cuma kan kita belajar hal yang baru. Aku belajar swing. Ada satu saham yang ku swing. Dari harganya segini dia beggar. Keren, narasinya bagus. Nggak ku TP dong. Karena masih bagus. View gue masih multi beggar gitu kan. Terus crash. Anjir. Baru pertama kali swing. Dibalikin. Oke. Hold. Masih bagus. Gue beli lagi. Bener lagi. Balik ke all time high-nya lagi. Kan gue udah average down kan. Tandanya udah tambah banyak nih duit gue nih. Kaya nih gitu kan.
gas lagi. Gue nggak TP nih, jadi pertama kali swing itu sedih sih. Beli, naik, nggak TP. Turun di bawah gue average lagi. Dia naik ke TP lagi, gue nggak TP lagi. Sekarang gini. Terus gue naik Andri. Lu pas panik, lu gimana hold-nya? Hold aja. Hold aja. Lu mikirin apa? Nggak usah mikir. Gue mikir, gitu ternyata. Oke, gue nggak boleh mikir kayak gitu. Ya, something funny lah gitu. Learn new things kayak gitu. Lu nggak takut? Ya gimana lagi kayak gitu. Oke, gimana lagi kayak gitu. Jadi ya ini sekarang yang lagi ke ngalamin. Iya. Benar. Lucu aja gitu. Lucu. Ada diskusi ya ternyata Nggak pernah kayak aku gitu. nge-swing, nggak pernah aku fundamental, nggak pernah aku baca gitu-gitu, nggak pernah. Biasanya kan birofat. Nah, first time nih gitu kan. Porsi tradingnya apakah lebih besar dibandingkan porsi swing? Gimana ya? Karena mungkin kena drawdown-nya swing kan, let's say kita beli 1M. Dia kan let's say minus 30% 100 juta kan, gitu kan. Nah, jadinya kalau yang porsi swing seharusnya equal kurang lebih. Tapi ya karena dia sekarang jadi lebih turun. Karena dia minus kayak. Iya. Apa yang membuat Bro Leon betah mengundang Ko Hengki? Jawabannya gampang ya. Ada nggak orang yang bisa kita itu screen record, abis itu buka sampai ke satuannya, kita bisa lihat semuanya, bukan cuman sekian persen, ya kan 100%, 200%, tapi satu lotnya ditutup, gitu kan, di-blurrin. Ada kayak itu, terus transaksi yang di porto kecilnya 1,6 T gitu kan. Dan semua bisa diverifikasi sama sekuritas segala macam. Kalau misalnya ada orang yang open seperti itu, lu saranin aja. Tapi dari dulu itu sangat sulit nyarinya gitu. Jadi selama Bro Heng masih oke untuk mengedukasi, ya gue bakal berusaha untuk kuras sebanyak-banyaknya. Soalnya, dan kebetulan menurut gue kita tentu bukan dari segi porto, tapi dari segi edukasinya menurut gue sih sangat-sangat jackpot ya. Menurut gue dari segi edukasinya, soalnya kita dapat dua sisi. Kita dari sisi waktu lagi bullrun-nya maupun cara untuk recover portonya waktu lagi di bawahnya gitu. Jadi mentalitasnya apa, cara performnya kayak gimana, cara dia trade kayak gimana. Itu menurut gue sebuah balance yang kalau misalnya dari segi edukasi sih, ya menurut gue bagus banget ya gitu. Jadi dapat dua sisi gitu. Jadi ya itu sih ya, abisnya mau suruh orang open porto sampai kesatuannya kebanyakan ditutup gitu. Jadinya ya, maksudnya gue mengerti ya, maksudnya gue bukan menyalahkan itu. Gue pun pribadi juga bukan tipe orang yang seterbuka dia gitu, tapi kan kurang ajar ya gue suruh orang buka, gue nggak buka. Gitu kan. Jadi ya makanya gitu, kalau the fact that dia orang yang sangat open dan itu ya one of a kind lah gitu ya. That's why gitu. Mungkin aku mau cerita dikit. Silakan. Dan for the first time in history, gue kena mental. Yang bulan-bulan lalu tuh gue kena mental gitu kan. Kena mental dalam artian, gue kan bisa dengarnya lagu apa ya sebetulnya, lagu dangdut lah gitu ya kan. Gue literally suka lagu dangdut, lagu funkot, yang norak-norak tuh gue suka. Cuman ya karena kalau ada orang lain, gue gak berani style itu, karena kan gak semua orang suka gitu kan. Ini Cina dengarnya dangdut Indo gitu kan. Nah, karena itu sampai aku mandi dengan lagu sedih loh. Aduh, gue sih gak, orang desa bener gak main sampah, tapi jangan gitu juga gitu. Agak sedih, terus ada banyak hal lah. Lagu melo-melo gitu kan. Kayak sengaja bangun, oke, gue gak mau bangun. Gue matiin alarm jam 9. Kan biasa alarm jam 8.40-an. 8.40, gue gak mau bangun 8 sampai tutup jam 10. Tapi pas bangun pagi, kebuka matanya kan, udah otomatis kan, anjir kok kebuka ya. Mau tidur lagi, udah gak bisa gitu. Ada momen-momen seperti gitu. Karena saking, ya maksudnya kalau misalnya ada masalah nggak masalah gitu. Masalahnya ada masalah dianggap nggak ada masalah, itu yang bikin sedih. Dan yang lain lagi pesta, yang lagi kita lagi itu kan ya kena mentalnya di sana gitu. Teorinya sih gampang ya, fokus di rumput sendiri. Betul. Fokus, tapi itu kadang-kadang nengok. Iya. Kadang gini, kepalanya geser sendiri bro gitu kan. Jangan. Gue gini, sialan gitu kan. Ya ada momen masa-masa seperti kayak gitu. Jadi for the first time on cam juga ya harus ngerasain hal-hal yang gue sendiri mentally juga
I'm drained bro, gitu kan. Iya. Drain tapi masih terus edukasi. Wih, masih terus semangat loh, makanya jarang-jarang kita bisa dapat momentum kayak gini. Tapi semoga jangan dikasih percobaan kayak gini lagi. Semoga ya. Jangan. Cukup Nanti satu kita kali. nonton video aja. Hanya nonton video. Historical udah punya. Jadi kapan-kapan kalau misalnya ada orang-orang yang bilang, oh cuman mau tampil waktu bull market. Nah lu lihat, di tahun 2026 bulan Juni, bulan Mei, bulan April ada semua videonya. Mukanya beda doang nih. Mungkin yang setahun lagi udah lebih cerah ya. Amin. Kali ini ijo-ijo, lihat kita sekarang. Sekarang jadi bukan MSCI doang. Iya. Sekarang jadi 2, MSCI dan kita murah. Nah itu hal yang jangan lupa loh dilihat loh. Kita itu hitungannya murah. Ya aku bukan fundamentalis ya, tapi dari PE rasio per indeks, kayaknya lu ada bahas juga kayak gitu kan. Nah itu kita itu murah kayak gitu. Nah waktunya kalian yang mahal-mahal nih ke kita nih. Kita hijau nih. Nah nanti kalau kita hijau kita gini kan. Lihat, nggak apa-apa dilihat aja. Iya. Cara balikin mental plus pemilihan saham di kala market sekarang kok. Nah itu caranya gimana tuh? Lu milih-milih saham yang lu pilih? Pemilihan saham itu hal yang paling krusial ya, kayak gitu. Kalau mental itu sebenarnya masing-masing lah, itu semua dari pengalaman dan saling menguatkan sesama teman kayak gitu. Saling menguatkan sesama teman itu penting. Itu teman ada satu Dirut Sekuritas gitu kan. Dirut Sekuritasnya ya aku nggak mau sebut nama Dirutnya gitu kan. Tapi Dirut Sekuritasnya itu udah lama banget. Dia IPO juga naiknya gila-gilaan dan segala macam. Artinya dia IPO-nya bareng bagus. Nah, di kala-kala semua orang stres, ketemu semua orang, alah, jelek lah, udahlah rupiah kita selesai lah, ISG kita selesai lah, kita frontier lah, semua negatif. Kalau nggak kritik pemerintah. Pemerintah A, B, C, D, F. Jadi kita ke bawah. Aku ngerasa hal-hal yang negatif juga gitu. Karena aku ngerasa hal negatif, setelah aku ketemu direksi itu, udahlah, kita harus positif gitu. Kita manusia itu harus adjust. Dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi aku happy banget makan sama dia. Kita harus adjust. Misalnya pemerintah sekarang gerakannya apa? Sekarang Pak Prabowo itu lebih ke sosialis, cari saham-saham yang sosialis. Nah, kalau yang dulu kapitalis, cari saham-saham kapitalis. Maksudnya kita harus adjust. Kalaupun misalnya sosialis pun nggak bisa untung, kapitalis pun nggak bisa untung, ya udah nggak usah trading dulu. Santai dulu. Nah, maksudnya dia sangat positif kayak gitu. Kita jangan salah-salahin orang, jangan bilang, wah pemerintah ini kita waktu itu heboh ya gitu kan, banyak orang nge-sign, wah gue menyesal pilih Pak Prabowo kayak gitu. Itu nggak usah, ngapain? Itu bukan bidang kamu untuk ngomong hal-hal yang seperti kayak gitu. Lu kalau ngomong kayak gitu juga nggak ada efek. Boleh kritik kayak gitu kan, tapi ya kritiknya yang benar, sesuai ekspertis masing-masing aja. Jadi karena dia bawa hal yang positif itu, nah semenjak itu aku mulai positif. Bener-bener semenjak itu aku mulai positif. Aku cek dia terus, chatting, wah gimana? Ya, langsung dia telepon. Wah ini lagi nggak trading nih, karena ngechat, aduh, gue kasih stiker astagfirullah gitu kan. Langsung dia telepon, kenapa Heng? Gitu. Aduh Pak, pusing Pak, gitu kan. Ya nggak apa-apa, liburan aja dulu. Lu benar, pergi liburan aja dulu. Lagi aja extend aja Singapurnya atau apa gitu kan. Jangan dipaksa. Ya sekarang nafas lah, hebat-hebat lah gitu kan, pinter-pinter lah, jangan gitu. Yang penting intinya satu, dia selalu katakan, jangan gunakan margin, karena one big mistake, you gone, dia bilang kayak gitu. Dia selalu ngomong gitu, you gone. Nah karena itu aku emang nggak pernah margin, tapi aku margin juga. Baru mau bilang, saya udah pakai petir. udah hijau petir. Gitu. Nah, apa lagi ya? Nah dia, tapi poinnya adalah dia positif. Jadi surrounded, aku nggak butuh yang surroundingnya negatif semua. Kalau aku bilang astagfirullah langsung, iya pakai kata-kata kasar lah, maki-maki lah, segala macam kayak gitu kan. Nah hal yang kayak gitu terimpact ke kita. Jadi ya untuk surround yourself sama orang yang positif. Iya, gitu. although it's very difficult. Gue juga kayaknya ketemu 20 orang, 30 orang besar semua, 29 negatif semua. 29. Bener-bener satu dia yang positif banget kayak gitu. Pak Porto gimana? Ya merah lah, tapi ya mau gimana lagi kayak gitu. Nanti kalau misalnya perusahaannya bagus, story-nya bagus, nambah lagi kayak gitu. Ini kita udah murah, cheap, tapi jangan margin kayak gitu. Yang penting dapurnya masih kuat. Nah, terus momen-momen yang dekat-dekat mau bottom, nah dia juga lucu gitu. Heng, kayaknya ini udah mau bottom sih. Dia juga, kenapa gitu Pak? Banyak orang yang pinjam duit sama gue.
"Genteng gua bocor, pinjam duit dong boleh?" Ya itu dia bilang, itu jawabannya pasti dia pakai margin, dan kena margin call, dan jadinya parah. Nah, "Anak gua mau bayar sekolah, duit gua lagi di ini, boleh pinjam dulu nggak? Nanti gua bayarin." Nah itu udah ciri-ciri bottom banget semuanya. Nah itu adalah orang-orang yang pakai margin. Ke margin bisa kena wipe out gitu Kena ya. margin, pakai margin, marginnya terlalu gede, floating loss-nya gede, dia nggak siap. Dia nggak siap, dia nggak rela untuk nge-cut-nya, seperti kayak gitu. Karena dia nggak rela nge-cut, dia nge-hold. "Ah, nanti seharusnya bisa balik nih, udah bottom." Ternyata digeprek terus-terusan, hancur di gitu. Terus itu tuh, waktu IHSG crash semua saham bottom/murah, gimana cara pick winner-nya? Pick winner, oke. Jadi, aku selalu bilang, pick saham yang dia menggerakkan IHSG dan dia tidak berpengaruh terhadap global. Mmm. Nah, misal BCA, let's say. Oh, unexpectedly BCA rebound-nya gede sih gitu kan. Waktu itu kan gua ada screening sama anak-anak gitu kan. Nah, lu cara mau kita udah cut loss nih gitu kan, kita udah cut loss. Cara mau balikin sebenarnya tinggal lu butuh big bet yang benar ketika dia rebound. Pilihan sahamnya apa? Sahamnya ketika ketika indeks kita bikin lower low segala macam, dia nggak bikin lower low. Dia tetap bertahan, transaksinya bagus. Terus kemudian dia volatilitasnya tinggi, disukain orang. Nah, waktu itu gue bilang, "Big banks, no." Kecuali big banks kayak gitu. Although big bank rebound, tapi ya 15% ya, seharusnya 15-20% lah. Mmm. Lumayan gitu kan. Cuman kan aku tahu orang itu nggak equity-nya 500M, hajar big bank nggak perlu kayak gitu kan. Lu 5M, 10M ya nggak usah big banks, mainlah saham-saham konglomerasi. Nah, kita pilih saham-saham konglomerasi, oh konglomerasi yang mana perform? Menurutku pertama pasti Pak Pepe kayak gitu. Karena dia inisiator, dia nggak tahu deh, dia agak berbeda sih dia gitu kan. Inisiator dia, dia benar-benar gua duluan gitu kan. Misalnya nih ada orang loncat terjun gitu kan. Waduh, serem dalam nggak? Misi. Siu. Dia siu ya, kita ikut aja. Setelah dia siu kita baru ikut, yang lain baru ikut gitu kan. Nah dia berkorban, rela berkorban duluan. Dia siu, bawahnya ada buaya, ada apa dia nggak tahu. Ini gue berani dulu, ada buaya kita lawan. Gimana caranya ya? Ini metafor gitu, gitu kan. Nah jadi picknya tuh Pak Pepe. Pak Pepe kita list, sahamnya siapa aja nih, kayak gitu kan. Oke, sahamnya pertama aku bet-nya BRPT. BRPT. Petro, aku coret. Kenapa Petro coret? Karena banyak yang nyangkut di atas, story-nya belum ada. Karena dia emang dari awal belum masuk MSCI, nanti dulu, kayak gitu. Pas masa itu ya, gitu. Ini udah lewat ya, gitu ya. Nanti ya tentu berubah. CDIA, coret. Retailnya itu nyangkutnya luar biasa. Aku nggak tahu itu retail average down terus, nyangkutnya parah. Coret, gitu. Dua tinggal coret. Tinggal siapa? BRPT, TPI, Acuan. TPI, BRPT, ketika dia nggak bikin lower low, maka fokusnya ke BRPT. Dan cuan transaksinya kurang oke gitu ya kan, karena dia agak crossing-crossingan segala macam. Although ya sekarang udah better, waktu itu sih nggak begitu ada. Jadi fokusnya BRPT sama TPIA-nya. TPIA bikin lower low, nanti dulu kita BRPT dulu. Nah, ketika TPIA-nya oke, yang aku cut loss kurang lebih kena 40-an bio itu kena di TPIA. Mmm. Nah, ya aku bakbik aku lawan terus. Nah, jadi aku tahu ketika momen si asingnya yang Thailand itu ngegepreknya gimana, kuat banget dia gepreknya. Benar-benar kita lagi naik kenceng, dipasang over. Deg 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 deg. 100.000 kan, udah dimakan, udah timpuknya bisa 5 papan, 10 papan. Nah, itu udah kena kita. Cut, dia baru jatuh rontok lebih dalam. Ketika dia rontok lebih dalam, BRPT udah rebound, yang lain udah rebound, TPIA belum rebound nih. Kita lihat TPIA. Lihat TPIA, geprekannya udah hilang. Dan dia udah pasar nego. Dalam artian apa? Artian, oh, lu mau jual, udah jangan jual market deh, gue beli. Nah, kurang lebih kayak gitu, negonya kayak gitu. Nah, terus orang nggak berani beli TPA. Almost semua influencer ya, gitu ya, nggak beli TPA. Kenapa nggak beli TPA? Wah, ini kan total ada 30%. Dia baru nego dan jual ke market 15%, masih 15% bisa dam ke market. Nah, lu mikir nggak itu buat apa? Mmm. Orang mikir sesimpel itu. Tapi, ya aku mikirnya ada 2 possibility. Satu, emang dia mau jual, tapi aneh. Kenapa jualnya baru 15%, 15%-nya kenapa belum jual lagi? Kenapa nggak nego sekaligus? Emang Pak Pepe nggak ada duitnya? Nah itu prop. Jadi,
kita mainnya probabilitasnya gitu kan. Oke, itu mungkin jadi. Nah, terus kemudian ya berbagai probabilitas aku listin. Nah, satu yang aku nangkep, kenapa 15% pas? Jawabannya apa? Free Free float. float. Iya, nggak ada yang mikirin gitu. Bisa jadi free float. Karena kalau misalnya dia udah jual, ini harga udah di atas jual dia masa nggak jual lagi kalau beneran dia mau exit ya. Kalau beneran dia mau exit, nggak masuk akal. Gue jual 1.000. 1.500 gue nggak jual, gue mau jualnya di 1.000 kan bego kayak gitu. Nggak masuk akal, dia nggak bego, dia berapa 40 T kayak gitu kan, nggak bego dia kayak gitu. Nah, oleh karena itu, gue mikir, kayaknya lebih condong ke free float. Geprekannya udah nggak ada, ya udah beli tembak-tembak. Ya kemarin gue udah TP, Jumat kemarin aku udah mulai buang-buangin. Nah, tapi itu kerasa banget kayak gitu. Nah, jadi ya kurang lebih prosesnya seperti gitu. Terus kita ke saham Pak Happy. Pak Happy apa? Kita cekin. Pak Happy, Raja, Ratu, Bufa, Mina, segala macam. Oke, Raja Ratu transaksi bagus, murah, tapi dia nggak liar. Dia nggak liar dan dia nggak liquid. Dia itu bid offer-nya nggak begitu ada. Jadi ketika dia narik, kita agak susah dapat barang dan susah keluarnya. Ya udah, nanti dulu. PSKT bagus, tapi market cap-nya terlalu kecil. Kita main bisa liarnya luar biasa. Mina bagus, Bufa bagus, liquid. Ya udah pick Bufa. Jadi kita udah picknya langsung tahu, oh tutup, tek. Terus kemudian Pak Bakri. Nah, unexpected Pak Bakri. Aku ngerasa transaksinya nggak bagus semua, kayak gitu kan. Ini dijaga, tapi kok kayak nggak niat, gitu kan. Ya udah, makanya aku ke miss Pak Bakri, kayak gitu. I'm not afraid to say, gue miss kayak gitu kan. BRMS, ARA, ya gue ada beli, ada trading, tapi nggak maksimal. Bumi ada dapat dikit, tapi nggak maksimal juga. Dewa nggak dapat, karena aku dari dia 700-an, 800-an, aku udah bilang Dewa itu kayak CDIA, gitu, retailnya banyak. Hati-hati kayak gitu ya kan. Oleh karena ya aku pick-nya seperti kayak gitu. Terus ya saham-saham, yang ku incar, yang ku mau swing-in itu, ya ada posisi dia kalau naik kencang, ku nambah lagi dikit lagi. Karena itu nah, kenapa aku nggak nge-cut ada 2 saham ini ya, 2 sahamnya ini nggak aku cut gitu kan, menurutku the next-nya. Karena untuk dapat marknya susah banget. Gitu ya kan. Kalau mau cari 10 bio itu susah gitu. Transaksi harian itu bisa 30 bio kayak gitu. Although ya pas crash kemarin ya banyak lah ya, banyak yang cut loss. Cuman kalau kalau misalnya gue jual, in normal case gue dapat itu lagi gue susah. Nah, yang ini sih hijau, yang ini merah. Ya udah gitu kan. Hold katanya. Cuekin aja, oke, kita cuekin aja gitu kan. Ini ada orang yang pengen minta tuh nge-spill kode next alpha, spill dong kode sahamnya atau sektoral aja deh at least WK. Ini pada minta bocoran versi saham multi-bagger Bro Heng nih. Kalau sahamnya disebut emitennya kayaknya nggak ethical lah ya. Kita lebih baik ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya, oke. Ya, karena kan aku ada tanggung jawab juga gitu. Ngomongin ethical kayak gitu ya, kalau kita terlalu curhat lah ya boleh. Kayak gue sedih yang pas WBSA. Kenapa? WBSA waktu itu sedih karena dalam hatian, gue tuh emang dari awal nggak mau ngomong. Emang kejar arah itu bagiannya gue kan gitu kan. Emang gue doyan banget kejar sama arah. Dan ketika aku TP orang marah-marah. Oh ya? Iya. Orang marah-marah kayak, wah, padahal aku udah bilang, ini it's me gitu kan. Kalau ada yang buang, pasti aku buang. Ada yang buang di luar, itu kan dari arah, bid 1 jutaan lot, dicabut, ada yang haki. Besoknya aku sell dong. Nah, sell orang ngoceh-ngoceh kayak gitu. Kayak, wah ini orang nge-TP segala macam, bikin ARB segala macam. Nah, itu bikin aku sedih gitu. Dalam artian, aku cukup sangat kecewa. Emang gue gak boleh TP? Kayak gitu. Lu beli berapa lot sih? Lu beli 5 lot, 10 lot, lu dari bawah loh. Gue sodok atas terus loh. Resikonya kan di gue semua kayak gitu. Misalnya gue, let's say lah, gue ngebid, aku ngejar alat di harga 1.000. Kalau 1.000-nya kebongkar ARB, maksudnya tiba-tiba emitennya ngejual 10 juta lot, gue mati, gue minus 20%. Gue kan sekali kejar bukan kejar 1M, 2M, gue kejar, let's say lah, 30M. Nanti kan kita withdraw segala macam. Kalau gue kena geprek kayak gitu, besoknya minus 15%, lusanya minus 15%, kan gue, I carry all the risk kayak gitu kan. Masa gue nggak boleh TP sih kayak gitu. Kayak what the fuck kayak gitu loh. Jadi pas WBSA gue ngerasa, gue cukup kecewa kayak gitu. Masih orang-orang bego-bego kayak gitu tuh masih banyak sekali. Gitu. Jadi I don't wanna tell about emitennya apa kayak gitu. Karena ya kalau misalnya rugi ya gue rugi juga kayak gitu. Gue nggak beli di luar. Ya gue kalau WBSA
it's impossible lah lu, karena yang dapat exchange net-nya itu gua semua. Jadi nggak ada lagi yang dapat. Terus orang bilang, "Wah, ini enak nih, eee, bisa dapat di luar." Ya lu ke bank manapun kan sama juga. Lu duit gede ya lu nggak perlu ngantri. Lu pakai celana pendek, pakai tank top nggak perlu ngantri karena duit lu gede. Masa gua duit gede? Salah, kayak gitu. Jadi ya something funny aja kayak Ya, gitu. harus ini dulu lah, dari kecil gedein dulu, nanti jadi prioritas kok. Iya, Nanti gedein dulu. kan gue dari kecil juga kayak gitu. Masa ya apapun yang gue sampai sini kan I work for it kayak gitu kan. Nobody give it to me gitu. Jadi gue kesel banget sama orang-orang yang komplain kayak gitu kayak, wah ini gara-gara Hengki TP, ya kan ada yang gebuk dulu kayak gitu. Betul, dia jualnya di ARA kayak gitu kan. Besoknya aku jual nggak salah dong. Iya, Ya, kurang lebih seperti kayak gitulah. Iya. Gitu. Oke, nggak usah spill emitennya kalau gitu. Iya. Kisi-kisi. Apa kisi-kisi ini harusnya di grup internal lu bakal mengetahui? Oh, mereka udah tahu lah. Jadi ya gue juga sering ngejokes, gila kita nge-swing saham ini udah naik kenceng, kita nggak TP sih sedih ya. Kita ngejokes kayak gitu terus-terusan. Oke. Nah, jadi aku nge-bet-nya adalah it seems like Pak Pepe itu nggak menyerah kayak gitu. Jadi Pak Pepe emang fokus ke saham kayaknya ya. Full time trader. Full time trader, full time investor gitu ya kan. Jadi aku cari the next sahamnya Pak Pepe kayak gitu. The next sahamnya Pak Pepe ya Petro sebelum Petro pas awal-awal sebelum dia stock split, itu ada rumor Pak Pepe mau beli. Nah, itu aku trading. Terus Pak Pepe bantah. Beneran, itu aku kena juga. Makanya aku ingat gitu, anjir bidnya nggak ada. Aku cut loss. Jadi rontoknya parah. Pas rontok parah, sideways, ada broker-brokernya Pak Pepe ngekumpulin barang-barang ini. Nah, baru rumornya benar, Pak Pepe beneran akuisisi Petro. Nah, ini sama halnya dengan emiten-emiten seperti kayak gini. Emiten ini malah terus terang Pak Pepe udah ngomong, "Oh, Pak Pepe sekarang udah masuk, belum pengendali. Tapi melalui skema right issue, gue di harga segini, lu nggak mau semua tebus naiknya jual ke gue." Nah, jadi dia akan jadi pengendali, akan jadi mayoritas di kala momen itu. Nah, kan dia tulis harganya berapa, berapa T. Jadi ya saham-saham itu ya aku bet-nya the next Pak Pepe, the next Petronya kayak gitu. Dengan harapan ya, nah aku kan berusaha semoga Pak Pepe melihat ini. Pak, TPIA, brand, BRPT kan MSCI tolak, fokuslah ke yang ini dulu. Karena itu itu ya mungkin disensiin kayak gitu kan. Kali-kali. Kalau kan jangan, maksudnya kan MSCI kan aku nggak baca rules ya. Cuma kalau orang bilang, "Wah, ini harus 2 tahun lagi karena udah didepak karena ada HSC masalah." Iya, kayak India lah, sama persis lah ya kan. Nah, tapi kan Pak Pepe ada vehicle lain. Ini lah. High issue. Stock split. Nah, aku rencana kayak gitu. Jadi itu sahamnya. Harusnya itu is quite clear kayak gitu. Karena di podcast ini juga yang sebelum-sebelumnya kita pernah ngomongin lumayan gamblang. Iya. Yang kedua. Yang kedua ini agak hidden gem kayak gitu. Hidden gem-nya apa? Hidden gem-nya ketika market crash, dia nggak crash. Nah, jadi Pak Pepe ini collab sama berbagai konglo gitu ya kan. Kalau yang itu collab-nya sama konglo yang udah player juga. Nah, ini sama konglo yang bukan player, tapi konglo juga. Dan broker-brokernya, yang kusuka adalah broker-brokernya bukan hanya broker ya, gitu ya kan. Ada satu personal itu juga beli lumayan gede. Nah, itu adalah affiliated sama Pak Pepe-nya. Terus kemudian ada aset manajemen biasa sama aset manajemen syariahnya ngebeliin saham ini. Jadi ada orang personal, ada aset manajemen syariahnya, ada aset manajemen biasanya beli. Terus ketika market crash dia nggak impact. Dia lumayan resilient. Rebound, betul dia ada rebound, tapi nggak sekencang lain-lain. Kenapa? Karena ya likuiditasnya kan yang kita pertanyakan itu. Karena kalau saham yang mau naik kencang, likuiditasnya kan harus kering. Nah, 4 itu. Terus yang kelima, dia sempat hype. Dia dari 1.000 ke 3.000, I guess. Retailnya FOMO semua.
Nah, kena geprek. Sekarang di harga 1.500, 1.600, 1.700 sideways di sana, retailnya pada desperate, pada keluarin terus-terusan. Jadi itu udah all good things nih. Nah, terus kemudian fundamental. Fundamental nih kayak gitu. Fundamentalnya, wih, PBV-nya, enggak lah, lupakan tentang itu. Nah, narasinya adalah dia lagi tempat yang dikembangin banget. Revenue-nya let's say, revenue-nya 5T. Let's say 5T. Market cap-nya 7T. Ya, bodoh-bodohan itu murah, kayak gitu. Dan ya berbagai kepentingannya, berbagai kemurahannya, I guess, ini menjadi hal yang ya kalau mau naik sangat gampang, kayak gitu. Toh lagi semua indikator lagi bagus. Tinggal bull market-nya aja, without narasi, MSCI lah, segala macam lah, fundamentally dia akan kejar. Dan Q1-nya kemarin bagusnya luar biasa. Gue bisa nebak sebenarnya sebagai orang yang sering mengikuti. Bener kan ya? Bener. Jadi itu menjadi ya menurutku the next-nya akan sesuatu yang besar. Fundamental bagus, narasinya bagus, dan di-collect sama dan segala macam. Jadi ya once ini masih early atau too early, I don't know, kayak gitu. Soalnya early, tapi jadi too early karena ya crash-nya kemarin, karena kan jadi tertunda. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ini menjadi benar ya bisa jackpot lagi, swing-nya bisa jackpot. Karena aku beliin terus-terusan. Iya. Masih sampai sekarang beli. Kemarin beli, ya, gitu. Beli. Fundamental bagus, murah beli. Duitnya kagak ada. Di saat bear market gini, apakah teknik bid offer masih bisa dipakai? Oke, di segala macam analisis, ada satu analisis yaitu ya fear-nya orang, ya gitu ya kan. Kalau pas momen-momen waktu itu ya fear-nya terlalu berlebihan. Jadi lu mau analisa apapun susah untuk rasional, to be honest. Tapi kalau current moment sangat bisa untuk dipakai. Iya. Sangat-sangat bisa untuk dipakai. Remora kapan open lagi kok? Kapan buka next batch Remora? Ini panjang banget, gue gak bacain semua ya. Remora udah open lagi belum gitu. Tungguin wedding atau tungguin apa ini? Gak tahu ya. Lihat dulu lah kayak gitu. Belum mikir, gue belum mikir. Benar-benar lagi ngurusin wedding, ngurusin yang existing sama Sanjit, kayak gitu-gitu lah ngurus hal-hal itu kan keluarga daerah datang, kita harus kasih yang the best dong. Dan tamu-tamunya kan juga ya orang-orang yang berarti lah bagi gue. Jadi ya gue ngurus itu dulu yang best-best. Ya maybe setelah Agustus baru mikir kalau mau, kalau enggak ya lihat nanti lagi. Please jangan pensiun kok walaupun udah nikah. Terima kasih untuk kebaikannya menemani retail. Ups and downs. Apa namanya? True apa? In good times and in bad times. Till death do us apart. Jadi vow ya gitu ya. Lu yang mau nikah lagi ya. Tanyakan ke Bro Hengki. Oh ini udah sombong bro orang-orang. Tanyakan ke Bro Hengki nomor sales McLaren mumpung ISG rebound gitu ya. Udah siap belanja nih si Heriansyah nih. Boleh deh. Tapi dia nggak punya McLaren, punya yang lain kan. Market udah bull, tapi trade saya masih rugi. Kira-kira kenapa dan strategi yang baiknya gimana? Biasanya gara-gara apa tuh kayak saham-saham yang ketinggalan? Saham-saham yang ketinggalan ya. Saham-saham ketinggalan ya pada awalnya emang mereka nggak ada kepentingan apa-apa. Emang naiknya ya karena orang nganggap ini murah. Nah, terus kan kemudian ketika crash kayak gini, semua barang murah. Ngapain gua pegangin barang yang murah tapi misalnya nggak liquid, atau murah tapi naiknya ya karena nggak ada agenda atau nggak ada konglomerasi. Nah, kenapa kita nggak pindahin ke saham-saham yang murah, ada konglomerasi, ada tujuannya, ada even banking juga murah kan gitu. Jadi mungkin itu alasannya saham-sahamnya nggak naik kayak gitu. Ya. Kalau misalnya thought prosesnya tadi cara Hengki milih saham udah di sharing tadi. Itu very detail loh menurutku ya, very detail. I'm trying to ngedetailin semuanya. Dan kalau misalnya bull market dia enggak untung trading atau sahamnya nggak naik? Sahamnya nggak naik. Oh ya itulah kalau jawabannya. Tapi trade masih rugi. Ya trade sih, trade sih bilang. Kalau trade berarti sahamnya nggak naik dong.
Ya pemilihan sahamnya Iya, kalau salah. Ya sahamnya bisa salah. jadi sahamnya naik, tapi entry position-nya salah. Kalau sahamnya nggak naik tok, ya itu jawabannya. Tapi kalau misalnya ya sahamnya lagi naik, dia nggak untung di sana, ya mungkin ada yang salah kayak gitu. Watchlist-nya salah kek, itu nggak bisa dijawab dengan satu jawaban kayak gitu. Ya lu harus tahu, lu trade-nya salah, apakah posisi lu salah, cara lu lihat salah, pemilihan sahamnya salah, atau cut loss lu terlalu panikan atau gimana, kayak gitu-gitu. Perkiraan tentang MSCI unfreeze kapan dan calon-calon MSCI. Nah, menurut lu kayak gimana? Heeh. Apa sih best case scenario-nya kita gitu? Best case ya kita unfreeze Q3. Jadi setelah ini kan ya di sini juga aku ngomong ya suami istri berantem, ribut gitu kan, mau cerai terus dan suaminya udah perbaiki gitu kan. Jadi seharusnya ya udah dilihat gitu. Tapi apakah mereka 100% satisfied ya gua bukan istrinya, gua nggak tahu kayak gitu kan. Oleh karena itu menurutku kalau best case-nya ya sekarang rebalancing yang keluar-keluar segala macam, terus ya lanjut business as usual di Q3 kayak gitu. Kalau udah kayak gitu menurutku udah pada kejar-kejaran lagi gitu, udah pada itu good case-nya gitu. Semoga ya. Iya semoga. Tunggu announcement dan juga itu ya supaya Heeh, mereka konfirmasi bahwa kita nggak jatuh ke frontier-nya betul. itu Tapi ya. kalaupun jatuh ke frontier aku nggak tahu 0,4 sama 0,5 ya beda dikit gitu. Cuman takutnya kalau kita jatuh ke frontier, domino efek ke bond-nya gitu. Kalau ke capital market, equity saham kan nggak gitu gede dibandingkan, bond. Tapi kalau bond-nya kena, nah rupiah kita bisa kacau lagi kayak gitu. Carilah kita tante-tante. Ya hunting tante. Tapi kalau misalnya sekarang ya dengan si Iran sama Amerika juga katanya udah peace segala macam, itu membantu confidence lu nggak sih? Apakah itu merubah cara lu trade juga gitu? Enggak Enggak. enggak. I don't care about them, bro. Kayak Tapi gitu kan ya. mengakibatkan spike dan Betul lain-lain. betul. Itu makanya kalau di Indo, kan pemilihan sahamku adalah saham-saham yang unrelated dengan global makro, kayak gitu. Benar-benar unrelated sentiment iya, cuman overall itu enggak 100% attached kayak gitu, dia udah detach. Nah, dan kalau ngomongin misal kita ngomongin jadi Indonesia itu hobinya itu pointing fingers. Kayak misalnya MBG. MBG bukan baru 2 bulan, 3 bulan ini, Bro. Udah dari tahun lalu. Tapi pas bull, ada yang ngomongin nggak? Nggak ada. Terus apa hak lu sekarang ngomongin? Nah, menurutku kayak gitu. Nah, karena kenapa? Karena saham turun, gue mau nunjuk orang. Nah, itu alasannya orang-orang. Terus koperasi desa lah, segala macam. Dari dulu udah ada, kayak gitu. Bukan dari dulu lah, maksudnya dari tahun lalu pas kita bull-bull-nya itu udah ada. It's not fair kalau lu bilang 100% ini gara-garanya itu ini. It's not fair. Jadi pointing fingers kayak gitu, nah itulah yang terjadi kalau misalnya perang, Selat Hormuz dan segala macam, ya kita tahu, ya awal-awal kena efek, tapi pas dia damai segala macam, kita nggak begitu efek loh. Dia bilang, "Kita damai," masih merah, kita lanjut, kadang hijau juga gitu. Jadi, udah nggak begitu hot lagi di kitanya, karena saham-sahamnya enggak berkolerasi. Kecuali ya lu fundamental play ya, tapi fundamental play di Indonesia, lu lihat saham-saham coal. Saham-saham coal performance-nya gimana? Enggak naik, tapi lihat harga coal dunia. Performing luar biasa, kayak gitu. Begitu juga dengan harga minyak. Harga minyak kan waktu itu all time high. Saham minyak kita, energi sih waktu itu all time high, tapi sisanya enggak. Konglomerasi, Medco, Elsa, segala macam, enggak juga. Jadi, ya seperti gitulah. Indonesia masih belum mengarah mature, oh fundamental equals harganya, belum. Safety cash di kondisi market yang nggak pasti gini untuk serok berapa persen dari portokol? Kayaknya ini nggak ada safety. Free fall. Diving, free dive kalau gua. Tapi lu nggak apa namanya waktu market fear itu apakah lu ini ada posisi oh gue punya cash gue mau ningkatin kayak posisinya? Enggak ya? Ya beli aja, ya cut loss aja kayak gitu kan. Kurang duit, Jadi stay invested terus dong. stay invested. Always stay invested kayak gitu. Terus kalau misalnya lu cut, Ya kan palingan ya ada cash. Misalnya ada cash 30M. Ya besok gue belanjain lagi paling kayak gitu. Ya kalau nggak benar gue cut lagi kayak gitu. Seperti gitu. oh tuh bukannya kayak cut, hold dulu, lihat Iya, nanti kondisi. hold dulu dalam artian
ya 1-2 hari, 3 hari, oke, gua invested lagi. Bukan dalam artian, "Oh, portofolio gua 10M gua wajib 40% cash. Jadi gue belanja masih otomatis." Gue nggak kayak gitu, kayak gitu. Gue nggak ada manajemen portofolio seperti gitu. Oh bener, tembak aja langsung, kayak gitu. Nggak bener, ya cut dapat cash berapa, ya udah. Kalau nggak bener, tembak semua lagi, gitu. Menurut lu khawatir nggak sih kalau misalnya asing itu masih terus jualan? Testis untuk takut asingnya jualan 5,6T di harga sekarang, I don't think it's a concern. Concern itu kalau misalnya apa? Kalau yang concern adalah ketika lagi, Apakah Konglo era is back? oh hopefully, no one knows actually, kayak gitu. Jangan terpaku, oh gue harus konglomerasi, nggak ada konglomerasi gue nggak untung, tanpa konglomerasi gue mati gitu.